Dah, Alhamdulillah Mbak-mbak sehat. semuanya yang ada di ruang Zoom pagi ini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi terbaik, dalam perlindungan dan juga kasih sayangnya Allah ya. Hari ini di Bandung suasananya Masya Allah semalam sih hujan ya cukup rata dari ujung barat sampai ujung timur. Dan pagi ini alhamdulillah cerah ceria. Jadi lumayan mengobati perasaan emak-emak yang kemarin malam gloomy gitu ya. Aduh, pagi-pagi biasanya kalau misalnya mendung-mendung gitu di Bandung rasa ingin jauh dari kasur tuh lumayan ini apa namanya tinggi gitu ya. Ya, Berat banget untuk meninggalkan selimut gitu ya. Tapi alhamdulillah sama Allah hari ini dikasih cerah, ceria ya gitu, Masya Allah. Hari ini juga sebagai hari pertama ya dari eh, program spesial Ramadan ya, Masya Allah. Kenapa udah curi star duluan nih Ramadannya gitu? Karena apa namanya kita ingin mentarhib gitu, mentarhib dan mengihyakan Ramadan kali ini gitu dengan memantaskan diri dengan lebih menikmati peran sebagai seorang muslimah sehingga nanti kita akan bisa optimal dalam menjalankan Ramadan di 30 hari ke depan gitu. Hari ini alhamdulillah udah hadir di tengah-tengah kita Teh Elma, guru kita semua nih Masya Allah. Guru spiritual Rara salah satunya Masya Allah. Ih, kalau ketemu sama Teh Elma itu rasanya seperti menempelkan ubin di masjid, pipi di ubin masjid. Cis. Gitu, Masya Allah. Apa kabar Teh Elma? Sehat teh, alhamdulillah. Kita gimana? Alhamdulillah. Lagi di Hayat Teh. Oh iya. Terus bertransformasi ya Lagi. teh ya? ya. Iya, terus bertransformasi. Ini boleh ya spill sedikit. Jadi nanti di bulan bulan depan ya ada acara yang di apa namanya Besok dibuat tanggal ya 9/10 oleh Jakarta. ini nggak apa-apa ya teh ya. Ini soalnya bagian dari proses mengenal diri nih ya. Ada program yang keren banget. Nanti mungkin akan di spill ya sama Teh Elma atau sama Teh Nifa. Namanya self discovery. Ini keren banget ya. Ini bisa menjadi starting point kita bagi yang belum kenal sama diri, bagi yang masih mengawang-awang ya, masih jadi kuntil anak gitu. Ya Allah, Kok mau kuntil dikuntilanak. anak sih? Jadi itu loh teh. Jadi apa namanya ada tapi tiada gitu. Dirinya wujudnya ada gitu, tapi jiwanya mengembara gitu. Jadi rasanya kayak kayak apa namanya tidak jejak di bumi gitu, tidak menjadi diri sendiri gitu. Nah, udah sekian cus gitu dia. Pokoknya nama programnya self discovery aja. Nah, Betul. hari ini Telma akan bahas lagi nih tema yang mungkin tadi di awal Rara bilang temanya sama. Mungkin pernah bagi yang pernah ikut kegiatan Better Mother kayak gitu-gitu, Better Wife, Better Mother. Ini temanya apa namanya tuh 11-12 gitu sama yang udah-udah gitu. Tapi tadi apa namanya kenapa sih kita harus tahu secara filosofisnya, kenapa kita tuh harus mengulang materi ini lagi kayak gitu-gitu. Nah, Telma mudah-mudahan nggak bosen ya ngomongin tentang perempuan sebagai ambasadornya Allah, delegatornya Allah gitu ya. Mudah-mudahan Telma nggak bosen nih gitu. Nah, karena di sini juga udah semuanya udah pada ngumpul nih Telma ya, maka izinkan Rara untuk ajak rekan-rekan membaca doa sebelum belajar ya, agar malaikat-malaikat rahmatnya Allah itu ikut turun ke majelis kita, sehingga apa yang nanti disampaikan sama Teh Elma bisa menjadi insight, bisa menjadi bahan kita merefleksikan diri, bisa menjadi suatu apa ya kalimat-kalimat Elma bisa menjadi wasilah dari Allah untuk membuka ya hati-hati kita ya celah-celah hati kita agar hidayahnya Allah itu segera masuk ke relung-relung jiwa gitu. Eh,
mohon izin untuk membersamai bunda-bunda semua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutakabbalan. Amin. Kepada Teh Elma, waktu dan tempat Rara persilakan karena sudah tidak sabar mendengar pemaparan Teh Elma. Mangga Teh. Baik, hatur nuhun pisan Teh Rara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini apakah ada yang masih teteh-teteh atau mbak-mbak belum jadi bunda? Ada nggak ya? Atau semuanya sudah jadi bunda? Semuanya Teh. Oh, semuanya sudah jadi bunda? Iya. Wah, Masya Allah. Berarti ini menunjukkan memang sebagai ibu dengan berbagai macam kesibukannya memang tidak berhenti belajar ya. Nah, berarti kalau begitu ini usianya semua di atas 20 ya? Gitu ya? Betul. Di atas 30 Kak juga. Oh, di atas 30. Teh Nifah aja yang 17 ya? Ya, berarti kalau gitu nanti yang saya paparkan bisa teman-teman korelasikan dengan pengalaman hidup teman-teman. Karena bisa dibilang Mbak Yuki kok belum punya anak Teh. siapa? Mbak Yuki kok. Oh iya, tapi usianya di atas 20 kan ya? Betul kan ya? Ya, sip. Oke, berarti oh iya betul Bu Dewi Yulia masih teteh-teteh. Saya juga masih teteh. Udah punya 6 anak juga masih panggilnya teteh ya. Jadi kita cair aja ya ngobrolnya di sini. Memang nanti dari saya akan ada slide, tapi mohon bunda-bunda semua di sini menyimaknya sambil mengkorelasikan dengan sejarah kehidupan sendiri. Karena teman-teman semua di sini, bunda-bunda semua di sini sudah di atas 20 tahun ya. Berarti kalau dilihat dari usianya Rasulullah itu kan sampai 63. Berarti kita sudah melewati sepertiga usia hidup. Bahkan ada bunda-bunda di sini yang sudah 2/3-nya dari usia hidupnya Rasulullah. Maka banyak sebenarnya memori, pengalaman hidup, pengalaman jatuh bangun, naik turun kehidupan itu yang bisa dikorelasikan dengan apa yang nanti saya paparkan. Yang nanti saya paparkan sebenarnya hasil mengumpulkan dari mana-mana ya, juga sama hasil belajar juga. Jadi saya hadir di sini bukan sebagai yang paling jago, mungkin lebih sering banyak trial and error-nya kali ya dalam hidupnya. Jadi lebih banyak ngulik mungkin begitu. Nah, untuk itu saya izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan lancar. Nah, nanti filenya akan dibagikan juga kok ya, jadi nggak perlu di screenshot, fokus aja menyimak. Kalau misalnya lebih suka sambil mencatat, monggo silahkan gitu ya. Nah, ini kalau dilihat sebenarnya karena dimintanya materinya perempuan, sang ambasador Allah, kan pasti banyak ya yang dibahasnya kalau tentang sang ambasadornya Allah. Nah, jadi yang saya pikirkan tuh sebenarnya aslinya itu merangkum dari 8 sampai 10 materi utama yang satu materinya itu bisa sampai 2-3 jam lebih dibahas sebenarnya. Jadi ini eh, kayak prasmanan gitu ya, ngambil sedikit 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 sedikit. Ah, mudah-mudahan bisa terangkum semuanya di sini. Oke. Nah, ini pakai katanya ambasador karena yang ditugaskan sebagai utusan Allah kan laki-laki ya. Para nabi kan semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Tapi menariknya, dalam setiap sejarah kehidupan nabi itu ada peran perempuan yang penting. Kalau enggak istrinya, ibunya, atau anaknya, atau salah satu dari umatnya. Jadi ada banyak cerita tentang perempuan-perempuan yang berhasil menjadikan dirinya punya tingkat keimanan yang baik di bawah didikan sang nabi, yang itu kemudian membuat dirinya itu menjadi pancaran dari sifat-sifat Allah. Nah, tentu kita mengharapkan yang seperti ini, kualitas seperti ini. Dan ini pas karena timingnya menjelang Ramadan. Ramadan itu adalah momentum kita kembali ke fitrah kesejatian kita. Nah, khususnya bagi kita perempuan, ya berarti fitrah kita sebagai perempuan. Nah, perempuan itu berbeda dengan laki-laki sehingga punya keunikan fitrah tersendiri. Nah, oke, kita lanjut ya. Bismillah. Nah, saya ingin memulai dari sini. Mungkin bunda-bunda di sini sebagian ada yang sudah pernah lihat ya kutipan ini pernah saya sampaikan. Saya hanya mengutip dari pernyataan seorang feminis yang mana jelas bukan muslim. Bahkan feminis sekalipun yang katanya memperjuangkan hak-hak perempuan gitu ya. Itu pun melihat ada ketimpangan persepsi masyarakat atas perempuan dan laki-laki. Khususnya pada perempuan, persepsinya itu harus sama kualitasnya dengan laki-laki, tapi ada tambahan lainnya, harus tetap tampil cantik, bahkan kalau luar negeri mungkin pakai kata yang pas, mungkin seksi gitu ya. Terus juga harus jago di dapur, terus juga harus jago ngurus anak, harus jago multitasking dan lain sebagainya.
Entah bagaimana mulainya, tapi yang jelas persepsi perempuan ideal, superwoman seperti ini itu menyebar di mana-mana. Sehingga kalau kita bertanya pada muslimah di zaman sekarang pun, banyak yang mengambil referensi bahwa jadi perempuan yang hebat itu harus seperti itu. Jadi dimulainya dari kesetaraan yang sama dengan laki-laki, saya harus bisa melakukan hal yang sama dengan laki-laki, tapi ada tambahannya lebih banyak gitu. Sementara laki-laki tidak punya isu tentang itu. Mereka tidak berupaya mencari kesetaraan hak dengan perempuan. Enggak kan ya? Jadi sebenarnya dari situ saja sudah bisa dilihat bahwa sudut pandang utamanya yang membuat paham seperti ini itu menyebar kemana-mana adalah anggapan bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Sehingga harus berusaha mensejajarkan diri dengan laki-laki dengan cara menambah begitu banyak kualitas dalam dirinya, yang cara pertama memulainya adalah menyamakan diri dengan kualitas laki-laki, ditambah plus 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 yang lainnya. Ternyata bahkan sampai di zaman ini sekalipun gitu ya, di zaman dimana kajian-kajian tentang perempuan itu mudah diakses di mana-mana, masih banyak muslimah yang pola pikirnya seperti ini. Dikira perempuan itu harus seperti ini gitu. Jika perempuan tidak seperti ini, maka dia itu lebih rendah kualitasnya pada laki-laki. Padahal kalau di Islam sama sekali tidak begitu ya. Makanya ini jadi penting di zaman sekarang di mana kita dibombardir berbagai macam informasi tanpa jelas tata nilai dan dasar pemikiran yang mendasari mengapa ide atau pemahaman seperti itu menyebar. Akhirnya kita jadi merasa itu tuh benar gitu. Jangankan tentang konsep diri ya. Ini sesederhana yang simpel aja. Saya teringat tahun 2000, kalau saya tidak salah ingat tuh 2013 apa 2014. Saya ikut sebuah talk show kecil ya. Bukan seminar, tapi lebih kayak talk show karena pesertanya hanya 10 orang kalau saya nggak salah di sebuah kafe. Saya sebagai peserta dan saya hadir lebih karena sang narasumbernya adalah teman saya. Jadi begitu begitu tahu, saya pengen ikutan, pengen ikut ngeramein gitu ya, mendukung. Dan ternyata saya adalah peserta paling senior di situ, yang sudah bawa anak ketiga. Sementara yang lain itu rata-rata baru nikah. Judulnya itu adalah, kalau saya nggak salah itu Self Worth for Mom. Judulnya itu. Itu tahun 2013-2014 ya. Instagram belum semasif sekarang. Belum ada Reels ya dan lain sebagainya. Nah, ternyata isunya saat itu di orang tua muda khususnya perempuan itu sudah isu tentang bahwa saya sering membandingkan diri saya dengan konsep perempuan yang muncul di Instagram. Apakah itu misalnya, oh seorang ibu yang sangat pandai membuat MPASI sehingga setiap menu MPASI-nya diposting, cara pembuatannya diposting dan berpikir, ya ampun saya kok nggak bisa serajin itu ya, saya ibu yang gagal. Atau misalnya foto-foto perempuan dengan suaminya itu begitu romantis dan mesra gitu ya, kok saya nggak bisa ya seromantis itu sama pasangan gitu ya. Atau mungkin foto sang suami itu ikut kegiatan parenting gitu ya, atau bahkan menjadi aktivis komunitas parenting gitu ya. Kok suami saya nggak kayak gitu ya, kayaknya saya istri yang gagal. Atau misalnya gambar anak-anak yang begitu cabi gitu lucu, aduh nih anak saya kok kurus kering begini, aduh saya ibu yang gagal. Banyak banget lah. Itu belum masuk ke konsep diri tentang perempuannya loh, belum bahas tentang kesetaraan gender, tentang LGBT dan sebagainya, belum masuk ke sana, baru dari foto yang terlihat. Ternyata itu menyeret kita mengadopsi konsep diri yang salah. Padahal Islam nggak mengatur seperti itu, jauh malah ya. Tapi itu makin sini makin masif sehingga bahkan harga diri seorang perempuan itu ditempelkan pada apa yang dia lihat di sosial media. Begitu. Sekarang tuh jadi jauh lebih parah dan jauh lebih masif. Jadi kalau judulnya mengacu pada perempuan sebagai ambasadornya Allah, sadar tidak sadar kita tuh makin jauh dari tugas sebagai ambasadornya Allah. Nah, kitanya aja mata kita tuh melihatnya ke yang lain gitu, dan yang lain itu sama sekali tidak mengajak kita menuju ambasadornya Allah. Nah, ini contoh-contohnya yang uh, marak sekarang, makin lama makin masif, makin menyebar. Sekarang itu orang mau memilih child free itu dianggap wajar-wajar aja, itu hak semua orang kok gitu ya. Yang penting kan toh dia masih muslimah gitu ya dan sebagainya. Padahal seolah tidak menyadari bahwa ketika seseorang mendeklarasikan itu bahwa dia tuh child free, padahal dia basicnya muslimah, maka dia menunjukkan ketidakpahamannya tentang fitrah perempuan. Dan ketika dia mengatakan itu dengan logikanya, yang lain mengiyakan, maka yang lain jadi tersebar tersangkut dengan kebodohannya gitu. Dan zaman ini tuh banyak yang seperti itu, dikira benar yang seperti itu diikutin gitu, hanya karena yang berbicara adalah orang yang banyak followernya. Dan banyak sekali hal-hal yang salah tentang konsep perempuan, yang itu menunjukkan betapa perempuan di zaman ini khususnya muslimah
memang nggak tahu sebenarnya Allah tuh mengatur tentang muslimah tuh gimana sih. Jadinya yang mereka ikuti adalah apa yang mereka saksikan di sosial media gitu. Dan begitu ada tren baru berikutnya, begitu ada pergeseran apa yang menjadi pusat perhatian perempuan, ada geser lagi, geser lagi, geser lagi, dan sebagainya. Salah satu contoh aja ya betapa munafiknya gitu ya, segala macam ide yang menggeser paradigma perempuan yang sehat. Waktu saya lupa kalau nggak salah sekitar zaman pandemi, itu pernah ada gerakan Me Too namanya, METOO, hashtag Me Too. Itu bermula dari didakwanya Harvey Weinstein, pemilik perusahaan film yang besar, yang ternyata sepanjang perusahaan itu berjalan, dia melakukan banyak pelecehan seksual pada artis-artis Hollywood, sampai ke yang terkenal sekalipun. Bermula dari 4 orang yang melaporkan ke polisi, terus dia membawa bukti, dia adalah saksi, terus muncul perempuan-perempuan yang lain, saya juga korban, saya juga korban, saya juga, wah banyak banget. Sampai perempuan yang bukan korban sekalipun akhirnya memposting sesuatu dengan hashtag MeToo sebagai bentuk dukungan bahwa kami menentang pelecehan seksual, kami menentang perlakuan tidak setara dalam dunia kerja. Jadi perspektifnya si Harvey Weinstein itu, perempuan itu hanya layak bekerja kalau dia bisa memuaskan saya secara seksual gitu, dan lain sebagainya. Dan film-film bertema itu pun akhirnya jadi marak. Kan kesannya kayak memperjuangkan hak-hak perempuan ya. Memang iya gitu. Bahkan banyak muslimah pun yang posting tentang itu juga. Saya melihat banyak sekali, bahkan ustazah juga ada yang mendukung ke sana. Tapi menariknya orang-orang yang sama, yang bukan yang ustazah ya, pokoknya orang-orang yang sama tentang feminis, berlatar belakangnya bukan muslim, justru diam ketika di Gaza sekarang 5 bulan terakhir kejadiannya adalah perempuan harus melahirkan dalam kondisi perang. Perempuan tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal. Itu perempuan tidak bisa menyusui. Dan banyak sebagainya yang mana itu fitrah perempuan. Banyak perempuan itu memang alaminya pasti hamil, melahirkan, menyusui. Mereka tidak bisa mendapatkan hak mereka hanya dan itu karena peperangan. Tapi para feminis itu diam aja. Kan gila ya. Berarti dari sini sudah bisa kelihatan bahwa mereka itu sebenarnya bukan memperjuangkan hak-hak perempuan. Mereka itu cuma fokus pada hal-hal yang saya tulis di sini. Mereka terbawa dengan satu idealisme tertentu tentang perempuan itu mesti begini, itu aja diperjuangkan. Akhirnya para perempuan-perempuan itu pada diem tuh. Kalau kita buka Instagram, namanya nama akunnya feminis, @FEMINIST, itu akun yang dianggap cukup banyak menceritakan tentang gerakan-gerakan feminis di seluruh dunia. Topik-topik tentang Gaza itu cuma 1-2 postingan. Sedih banget. Dan itu yang diangkat tuh cuma tentang misalnya para pengungsi, para perempuan di Gaza itu kesulitan mendapatkan pembalut. Cuma itu aja. Saya nggak habis pikir. Berarti di sini sudah bisa kelihatan kita mengacunya ke pemahaman yang mana. Oke? Jadi jangan salah mengambil panutan, karena kalau salah mengambil panutan, kita akan terbawa dengan arus pikir, sebutlah modernitas gitu ya, yang sebenarnya tidak membawa kita mendekat kepada Allah. Ini contoh lainnya, my body, my rules gitu ya. Saya mau pakai jilbab mau nggak pakai jilbab, saya mau jilbabnya begini, apa urusan Anda? Gitu ya. Di negara mana budayanya begini, dan kemudian negara lain mengatakan itu kok di sana kok perempuannya digini-giniin sih, kok enggak gitu dan lain sebagainya. Seperti anehnya di Perancis jilbab itu dilarang gitu ya. Terus memakai pakaian berenang yang menutup dari atas sampai bawah itu dilarang. Tapi menariknya ketika saya lupa negara mana, Amerika bukan ya, ada acara rutin namanya Met Gala, itu setiap artis-artis tertentu tuh diundang, dan yang menjadi perhatian tuh bukan acaranya, tapi catwalk-nya, dari mulai turun mobil sampai masuk ke ruangan. Karena itu momen dimana mereka tuh menyajikan, mempresentasikan pakaiannya hasil rancangan siapa gitu ya. Jadi itu semacam acara besar untuk para desainer dunia dan para artis-artis Hollywood. Nah, ada satu momen di mana seorang bintang Hollywood lah, saya nggak tahu dia pemain film atau apa, pokoknya namanya terkenal. Dia tuh memakai pakaian yang menutup dirinya, pakai warna serba hitam dari atas sampai bawah, sampai ke mukanya juga ditutup pakai kain hitam. Terus tuh mulai banyak protes gitu, kenapa kalau perempuan pakai niqab di Prancis dilarang, yang kayak begini malah diglorifikasi sebagai kemajuan fashion. Nah kan banyak yang aneh, kalau ditelusuri lagi tuh banyak yang aneh dari pemahaman-pemahaman yang beredar seputar perempuan. Nah sadarilah itu tuh ada di sekeliling kita, dan ternyata itu tuh masuk ke dalam pikiran kita. Nih contoh tuh yang paling kiri bawah, kan khawatir tentang masa depan dan rezeki. Kalau saya sebagai perempuan tidak mengoptimalkan kemampuan saya, terus saya tidak berkarir dan bekerja, bagaimana rezeki keluarga saya?
Ya Allah, ibu sadar nggak bahwa yang berkewajiban menjemput nafkah itu laki-laki bukan perempuan. Oh, jadi perempuan tuh nggak boleh kerja? Nggak ada yang bilang begitu. Dalam Islam, bekerja itu buat perempuan itu hukumnya mubah. Yang namanya mubah bisa berganti jadi haram atau wajib tergantung konteks situasi Anda. Konteks situasi Anda mewajibkan Anda bekerja di bidang itu apa tidak? Nah, sebagai contoh, salah satu orang tua siswa di sekolah kami, kan saya sama suami sama teman-teman di sini menginisiasi sekolah alam informal, namanya Sayogya, Sekolah Alam Yogyakarta. Di 6 bulan pertama ketika kami berdiri, ada bukan seorang, sekeluarga yang anaknya sekolah di sini, orang tuanya ini asli Aceh, dan orang tuanya bekerja aslinya di Aceh. Datang ke Jogja itu karena sang ibu diminta oleh rumah sakit tempat beliau bekerja sebagai dokter umum untuk belajar menjadi dokter kandungan. Pesannya jelas, Andalah satu-satunya yang berpotensi dan punya kapasitas menjadi dokter kandungan di kota ini. Bayangin, saya lupa kelurahan apa kecamatan ya. Pokoknya hanya beliau satu-satunya yang bisa jadi dokter kandungan. Jadi itu selama kuliah di UGM mengambil spesialisasi dokter kandungan itu benar-benar ditungguin. Jangan lama-lama ya gitu ya. Pokoknya cepat balik lagi ke Aceh, Anda langsung praktek. Jadi benar-benar sibuk. Dan dari situ kami menyaksikan bahwa Allah Maha Adil ya. Allah sediakan supporting system. Keluarganya luar biasa mendukung, suaminya juga. Qadarullah juga bertemu dengan sekolah alam informal seperti kami yang nggak banyak aturan dan birokrasi terkait jadwal sekolah anaknya dan sebagainya. Bahkan anaknya lanjut di sana juga meneruskan apa yang dipelajari di Sayogya. Ada peternakan, terus juga buka perkebunan dan sebagainya. Dari situ saya melihat bahwa Allah itu Maha Adil. Kalau itu memang tugas Anda, maka Anda nggak harus khawatir tentang rezeki. Kalau Allah melebihkan pemahaman, ilmu, ya pengalaman pada diri Anda, dan memang itu adalah tugas Anda, maka nggak perlu ngoyo dikejar, karena yang namanya karir itu bukan tentang kita punya jabatan atau profesi atau apa. Kalau memang itu adalah keahlian Anda, Allah memberikan itu khusus kepada Anda, pasti waktunya akan datang kepada Anda. Nah, faktanya adalah perempuan itu makhluk musiman ya. Tidak selalu pas musimnya kita itu hamil, melahirkan, menyusui, dan ngasuh anak, maka timingnya di hari itu juga, yang enggak juga. Gitu. Makanya ternyata bahkan sesederhana khawatir tentang masa depan dan rezeki, itu merusak pemahaman kita sebagai perempuan dan muslimah yang benar. Nah, bagaimana mau jadi ambasadornya Allah kalau pemahaman begini aja masih salah? Gitu ya. Oke, sudah mulai deg-degan? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini saya pengen cerita dulu bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan perempuan itu sudah mulia by default. Kenapa saya sebut by default? Misalnya begini, kalau ada orang disuruh milih antara HP iPhone sama HP OVO, gitu ya. Kira-kira milih yang mana? Kalau disuruh milih nih ya, tinggal nerima. Ya kan pasti milihnya iPhone ya. Kenapa? By default ini sudah sangat berkualitas, jauh lebih berkualitas daripada default settingnya si OVO gitu ya. Kok OVO sih Oppo? Maaf kalau OVO mah pembayaran. Misalnya ya. Jadi dengan mudah mengatakan ya dari berbagai macam fiturnya iPhone itu jauh lebih berkualitas daripada Oppo ya. Masa saya pilih Oppo? By default sudah jauh lebih keren iPhone, semuanya bagian dalamnya. Nah, itu yang saya maksud dengan by default. Begitu keluar dari pabrik itu memang kualitasnya udah paling bagus. Nah, ternyata Allah menciptakan manusia kan dua macam ya, perempuan dan laki-laki. Allah menciptakan perempuan dengan berbagai macam keutamaannya. Yang benang merah dari keutamaan itu adalah perempuan itu diciptakan sudah mulia sejak lahir. Anda tidak perlu mengejar kemuliaan apa-apa untuk menjadikan diri Anda mulia. Anda tuh sudah mulia by default. Anda sudah iPhone begitu keluar sebagai bayi perempuan di alam dunia itu, Anda tuh sudah kualitasnya itu memang sudah tinggi. Nah, kemudian zaman dan modernisasi inilah gitu ya yang merusak pikiran perempuan sehingga mengira kita itu tidak mulia dan kita harus mengejar standar-standar tertentu supaya jadi mulia. Padahal enggak. Nah, bagaimana Islam itu menunjukkan bahwa perempuan itu memang mulia? Pertama, kelihatan banget perempuan itu dijaga karena sangat berharga. Laki-laki itu tidak ada walinya, hanya sampai sebelum dia balik itu masih punya wali. Tapi kalau perempuan hidupnya selalu di dalam perwalian. Artinya Allah itu menunjukkan kepada umat manusia, wahai perempuan laki-laki, perempuan itu sedemikian berharganya, seperti berlian sehingga harus selalu dijaga. Kita bisa lihat ya kalau misalnya di sebuah kerajaan mereka punya semacam pusaka kerajaan. Pusaka kerajaan itu akan selalu dijaga gitu. Nah, saya sekarang tinggal di Jogja. Kadang-kadang mendapatkan juga ya cerita-cerita informasi tentang kebudayaan di keraton. Di keraton tuh ada pusaka-pusaka tertentu yang setiap tanggal tertentu dalam setiap tahun itu ada acara membersihkannya dan sebagainya gitu. Bahkan membersihkannya pun diacarain gitu.
Jadi memang pusaka yang luar biasa penting dan berharga. Saking berharganya, maka urgensinya dan pentingnya, nilai pentingnya benda itu diceritakan dari generasi ke generasi. Nah, nilai pentingnya seorang perempuan, keberhargaan perempuan, makin dari generasi ke generasi itu cerita tentang keberhargaan perempuan makin tergerus. Akhirnya tidak ada lagi kebanggaan seorang ayah ketika punya anak perempuan, tidak lagi punya kebanggaan seperti bagaimana dulu para sahabat Rasulullah dikasih tahu oleh Rasulullah betapa berharganya Anda punya bayi perempuan, dan mereka tuh sangat bahagia, bangga gitu ya. Itu sudah nggak ada lagi di zaman sekarang. Para ayah yang kemudian punya anak perempuan, dia merasa sama-sama aja, mau perempuan mau laki-laki ya sama aja. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ada hadis-hadis yang menjelaskan betapa punya anak perempuan itu mulia. Jadi karena kita semua di sini adalah perempuan, kita semua di sini adalah anak perempuan. Kita itu membawa kemuliaan tersendiri bagi ayah kita. Nah, kitanya sadar nggak? Jangan-jangan enggak. Bagaimana terus kita bisa jadi ambasadornya Allah? Kalau kita bahkan tidak tahu Allah tuh ngasih apa aja ke kita. Bagaimana seseorang bisa jadi brand ambasador dari sebuah produk kalau dia tidak mengenali sang perusahaan itu tuh menitipkan produk berkualitas apa aja sih kepada si brand ambasador ini, kan gitu ya. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya settingannya dalam Islam, perempuan itu memang mulia dan selalu diposisikan dalam posisi dimuliakan. Sehingga kemuliaannya terjaga. Dan semua yang di sekitarnya itu berkewajiban menjaga kemuliaan itu. Dan di zaman ini perempuannya sendiri yang tidak sadar beliau semulia apa, sehingga beliau sendiri yang mereduksi kemuliaannya. Lalu di sekitarnya adalah orang-orang yang makin menggerus kemuliaannya. Kita bisa lihat di Islam bahwa di Al-Quran di sini penjelasan tentang keberhargaan seorang perempuan itu sama dengan laki-laki. Jadi kita bisa lihat ada ayat-ayat yang mengatakannya bukan ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu, tidak sesederhana itu. Tapi ada tambahannya. Kan di sini kan tulisannya ya dimulai dengan wahai manusia. Bisa dilihat ya, mulai dari ya ayuhan nas. Tapi ketika penjelasannya inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban, ini di sini dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Sama juga seperti di ayat-ayat lain, misalnya perintah tentang menjaga kesucian dan menjaga kemaluan, itu sama juga. Perempuan dan laki-laki dibedakan. Jadi bukan, wahai kalian semua. Jadi kita bisa lihat ada ayat-ayat yang sama Allah itu dipisah antara perempuan dan laki-laki. Baik pesannya sama maupun pesannya beda, tapi starting point-nya itu dimulai dari wahai perempuan dan wahai laki-laki. Itu Allah tuh ingin menunjukkan bahwa Anda dikenai kewajiban yang sama atau Anda dikenai kewajiban berbeda. Jadi pesannya tuh diberikan spesifik baik bagi perempuan maupun baik bagi laki-laki. Contoh lain misalnya terkait harta. Bahkan ada ayat yang menceritakan hak-hak perempuan terkait harta. Maka kalau misalnya ada anggapan bahwa perempuan itu tidak boleh memiliki harta, cek saha dari Islam justru ada hak kepemilikan atas harta. Dan ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini sebagai wahyu dari Allah 1400 tahun yang lalu, tidak ada negara manapun, budaya manapun di zaman itu yang menerapkan konsep bahwa perempuan itu punya hak atas properti, punya hak kepemilikan barang, punya hak atas uangnya sendiri. Itu nggak ada. Bahkan di zaman sekarang pun masih banyak budaya-budaya yang mengira bahwa perempuan itu tidak punya hak apapun atas harta, bahwa properti itu harus atas nama suami, dan lain sebagainya. Masih banyak. Jadi kalau misalnya kita bicara misalnya ya, di tahun 1960-an atau 1970-an, seingat saya, atau 1950 ya, agak-agak lupa persisnya. Ketika di Amerika itu ada kejadian yang menghebohkan waktu itu. Ada seorang anak perempuan kulit hitam yang pertama kalinya masuk sekolah umum, di mana semuanya di situ masih yang kulit putih, dan di sana masih kebijakan segregasi laki-laki dan maaf bukan laki-laki, kulit hitam dan kulit putih itu dibedakan, gitu ya. Nah, ketika sang anak perempuan ini datang ke sekolah, karena aturan segregasi dihapus, tapi masyarakatnya kan belum berubah, baru aturan yang berubah. Budayanya belum berubah tuh, udah ratusan tahun, perbudakan, perbedaan hak kulit hitam dan kulit putih gitu ya. Nah, aturan segregasi, aturan pemisahan dihapus, tapi budaya masyarakat belum berubah. Nah, ketika aturan segregasi dihapus, seorang anak perempuan kulit hitam datang ke sekolah umum, di mana biasanya itu diperuntukkan buat anak-anak kulit putih. Dan wah, penolakannya luar biasa besar, sampai di demo. Akhirnya di hari berikutnya, sang anak itu untuk datang ke sekolah, dia harus dijaga bodyguard sekian polisi. Dan itu dianggap sebagai hari bersejarah.
hak-hak perempuan kulit hitam di Amerika gitu ya. Itu baru tentang hak mendapat pendidikan. Pas saya baca tentang itu kayak Allah ketinggalan banget ya. Kenapa mereka merasa budaya mereka itu maju? Jangankan tentang harta, tentang hak pendidikan aja baru dapatnya sekarang. Begitu ya. Atau cerita tentang Malcolm X waktu beliau itu naik haji gitu. Beliau menyaksikan bahwa di sini di Mekah hak perempuan dan laki-laki dalam beribadah sama. Mau Anda kulit hitam, mau Anda kulit putih, mau Anda orang Cina, mau Anda orang dari manapun sama. Kita ternyata semua sejajar di mata Allah. Gitu. Jadi di konsep Barat itu tuh belum lama kok, belum nyampe 100 tahun bahwa perempuan itu akhirnya bisa dianggap sama dengan laki-laki punya hak yang sama. Itu belum lama gitu. Dan mereka kan sekarang bablas ya, bukan cuma merasa haknya sama, bahkan salah satu haknya juga terkait gender. Saya juga boleh dong kalau sukanya cuma sama perempuan aja, kata seorang perempuan. Atau saya boleh dong dari perempuan ganti jadi laki-laki ya. Bablas namanya. Padahal dalam Islam sebenarnya semua sudah diatur ya. Oke. Terus juga sama tentang ketaatan. Di sini bahkan ada ayat yang di situ khusus tentang ibadah itu diulang laki-laki perempuan gitu ya. Laki-laki perempuan bersedekah, laki-laki perempuan berpuasa, laki-laki perempuan memelihara kehormatan. Jadi Allah itu sedang menunjukkan bahwa ini tuh ada fungsi yang spesifik baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Dari sini juga dari ayat ini menunjukkan bahwa memang secara defaultnya memang perempuan sama laki-laki itu memang sama hak-haknya gitu ya. Di hadapan Allah juga sama. Nah, kemudian apa yang membuat dalam Islam itu kelihatan bahwa Islam itu memuliakan perempuan. Nah, menariknya begini. Dalam rentang kehidupan seorang perempuan, kita punya beberapa peran. Pertama, pas kita kecil, tentu kita sebagai anak, kita belum punya peran yang lain. Berarti relasi kita sama orang tua kita, begitu kan? Nah, ternyata kita baru terlahir sebagai bayi perempuan saja, kita sudah memberikan kesempatan ayah kita masuk surga. Begitu. Karena ada hadis yang mengatakan dari Rasulullah, barang siapa yang punya 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan dan memenuhi kebutuhannya dan mendidiknya sampai dia tuh balik, ada juga yang mengatakan tafsirnya itu sampai menikah, maka aku dan dia akan duduk bersisian di surga seperti 2 jari ini. Terus Rasulullah tuh mengangkat 2 jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya menempel. Jadi Rasulullah ingin menunjukkan, wahai para ayah, asal Anda tuh mendidik anak perempuan Anda, memenuhi kebutuhannya, memberinya kasih sayang, Anda tuh berhak masuk surga dan duduk sebelah saya. Coba, itu kan sebuah kemuliaan luar biasa ya. Jadi kalau ada seorang ayah yang masuk surga, terus kemudian Rasulullah memanggilnya, sini duduk sebelah saya. Lalu sang ayah itu bertanya, apa gerangan yang membuat saya berhak dapat kesempatan duduk sebelah Rasulullah? Kenapa ya? Emang apa ya amal saya? Karena Anda punya anak perempuan dan Anda mendidiknya. Nah, ternyata dengan begitu pun itu kan terkesan seperti yang loh, semua ayah bisa melakukannya dong. Iya, jelas bisa. Tapi tidak banyak ayah yang sadar bahwa beliau punya kesempatan masuk surga hanya karena punya anak perempuan. Kan luar biasa ya. Kita semua kan anak perempuan ya yang ada di sini. Apakah kita sudah sebaik mungkin memberikan kesempatan besar kepada ayah kita untuk masuk surga karena memiliki kita sebagai anak perempuan? Apakah kita ada anak perempuan yang mudah dididik atau kita ada anak perempuan yang pembangkang atau kita anak perempuan yang salah kaprah mengikuti apa kata orang gitu ya, dan bukannya berada di jalannya Allah sehingga kita masuk dalam kategori anak perempuan yang susah dididik keimanannya, keislamannya, dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita bisa lihat sebagai anak pun kita bisa membawa ayah kita masuk surga. Terus kalau kita punya saudara laki-laki, fungsi yang sama berlaku karena kan anak laki-laki yang sudah balik itu sudah bisa jadi wali bagi saudara perempuannya, begitu kan? Fungsi qawam dan fungsi mendidik yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya, maka setiap anak laki-lakinya juga punya fungsi yang sama terhadap saudara perempuannya. Makanya ketika seorang perempuan dia mau menikah, kalau sudah tidak ada ayahnya, maka saudara laki-laki yang sudah balik itu bisa jadi wali. Begitu kan? Maka fungsinya sama. Maka setiap saudara laki-laki itu punya tugas yang sama pada saudara perempuannya. Coba lihat di zaman ini. Kita temukan banyak keluarga di mana justru fungsi persaudaraan anak laki-laki tidak berfungsi untuk melindungi saudara perempuannya. Itu banyak yang seperti itu. Bahkan di banyak keluarga, saking pekerja kerasnya sang perempuan, mungkin mengarah menuju maskulin gitu ya, sang perempuan ini tuh mengejar apapun prestasi atau pencapaian yang memang dibutuhkan atau dibebankan oleh keluarga kepada sang perempuan itu. Ada si perempuan itu maju, tapi laki-lakinya justru tidak berfungsi. Itu banyak seperti itu. Masih ada budaya-budaya yang menganggap wajar perempuan itu lebih maju, lebih hebat, bisa ngurus rumah, bisa kerja dan sebagainya, tapi laki-laki tidak bisa diandalkan. Itu kan aneh ya.
berarti sang laki-laki itu sebagai saudara laki-laki itu sudah tidak berfungsi. Nah, berarti kita sebagai perempuan, kalau kita punya saudara laki-laki, apakah kita sebenarnya memberikan kesempatan kepada saudara laki-laki kita untuk masuk surga? Karena ketika beliau menjalankan fungsi walinya terhadap kita, disitulah dia punya kesempatan untuk masuk surga. Terus kita nih sebagai istri, berarti episodenya sekarang sudah menikah. Kita sebagai istri. Kita tahu ya hadis yang kita juga sudah sering dengar. Kalau seorang istri itu sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga harta suaminya, menjaga dirinya juga gitu ya, maka suaminya ridho, dia berhak masuk dari pintu surga manapun. Coba kalau dipikir-pikir, berarti gampang ya sebenarnya buat kita tuh untuk masuk surga dari pintu manapun. Oh gitu ya. Kalau dibanding-bandingkan effortnya dengan laki-laki ya, laki-laki itu harus bertarung nyawa, hidup dan mati gitu ya dalam menyebut nafkah. Makanya kalau Kang Firman suami saya itu sering bilang laki-laki itu hidupnya dekat dengan kematian. Karena dia dituntut oleh Allah untuk menjadi qawam, termasuk memenuhi kebutuhan. Akhirnya kan dia harus keluar untuk menyebut nafkah. Dalam proses dia berjuang menyebut nafkah, itu kan apapun bisa terjadi ya. Coba bayangin yang paling simpel aja, yang paling sering kita lihat, driver Gojek aja. Itu kan kemungkinan bisa celaka, bisa ditipu, gitu kan? Bisa terjadi apapun sepanjang di perjalanan. Sebenarnya lah hidupnya dekat dengan kematian. Tiap hari itu bertarung dan bertaruh nyawa gitu. Tapi kalau perempuan kan nggak begitu tugasnya ya. Nah, jadi dari situ kita sudah bisa lihat bahwa oh ternyata dalam posisi kita sebagai istri, kita pun berkesempatan untuk menjadikan suami kita bisa masuk surga. Jika kita adalah istri yang mudah untuk dididik. Kalau kita sebagai istri yang ngeyel, dikit-dikit mutung, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel gimana? Gitu ya. Terus kita misalnya mau bilang, tapi kan Umar bin Khattab juga yang segitu galaknya dimarahin juga kok sama istrinya terus manut aja. Oh, iya, tapi itu kan suaminya Umar bin Khattab ya. Apakah kita juga memposisikan suami kita sudah sampai selevelnya Umar bin Khattab sehingga kita bisa merasa layak gitu ya untuk ngomel ke suami seperti itu atau gimana gitu. Kita perlu jelas membedakan antara hak dan kewajiban gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat kita berkesempatan untuk membawa suami kita ke surga. Terakhir, kita sebagai ibu, kalau kita punya anak laki-laki dan kita mendidiknya dengan baik, maka sang laki-laki ini kalau dia sudah balik juga boleh menjadi walinya kita. Kan begitu ya? Misalnya ada seorang janda terus punya anak laki-laki, anak lakinya sudah tumbuh besar, suatu saat sang janda ini mau menikah lagi, ya kan walinya adalah anaknya sendiri. Kan begitu juga bisa ya? Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ternyata sebagai satu orang perempuan saja kita terhubung ke 4 laki-laki. Ayah, saudara laki-laki, suami, dan anak kita. Berarti kita berkesempatan, kita bisa memberi kesempatan kepada 4 laki-laki untuk mudah hisabnya dan mereka masuk surga. Kita satu bisa membawa 4 laki-laki ke surga dengan 4 peran ini. Sebaliknya, seorang laki-laki kalau mau masuk surga dihisab dulu tentang 4 perempuan dalam hidupnya. Ibunya, saudara perempuannya, istrinya, dan anak perempuannya. Jadi kalau laki-laki bisa dibilang tuh antrian hisabnya lebih panjang karena menunggu hisab 4 perempuan. Tapi bayangkan kalau kita sebagai perempuan, kita punya 4 posisi ini. Kita mudahkan hisab 4 laki-laki di sekitar kita. Kan luar biasa ya. Pertanyaannya, apakah para muslimah di luar sana tuh menyadari itu? Atau mereka sedang sibuk mengejar apa yang kata orang, kata dunia? Begitulah semestinya perempuan. Sadar nggak dalam pikirannya bahwa dia itu sedang membawa kesempatan 4 laki-laki bisa masuk surga? Atau justru ketika dia sibuk mengejar apa yang dunia katakan tentang semestinya perempuan itu bagaimana, dia benar-benar lupa tentang bahwa saya itu punya kewajiban membawa 4 laki-laki ini ke surga. Bablas saja dia makin jauh dengan kehidupan sebagai muslimah yang baik. Bahkan ketika pakaian luarnya muslimah sekalipun, tapi mindset di dalam pikirannya itu masih terbawa dengan yang apa kata dunia, ya susah juga untuk kemudian mengazamkan diri, membaktikan diri dalam 4 relasi ini. Kan begitu? Nah, jadi memang ini tantangan buat kita. Kalau kita mau jadi ambasadornya Allah, kita harus sadar Allah tuh ngasih peran apa ke kita. Begitu ya. Oke. Jadi dengan 4 relasi tadi, Allah mengatur perempuan mesti terjaga, terpelihara, dirancang selalu dalam perwalian, dan menariknya, semua itu tempatnya di keluarga. Di keluarga. Coba diperhatikan 4 relasi tadi. Ayah, saudara laki-laki, suami, sama anak laki-laki. Kan semuanya adanya di keluarga ya. Nggak ada tuh relasi atasan. Nggak ada. Atau kolega, atau partner. Nggak ada ya.
Jadi seberdedikasi-dedikasinya Anda kepada pekerjaan, kepada atasan, kepada kolega, faktanya adalah ridhonya mereka, bukan itulah yang mengantarkan Anda ke surga. Ridhonya 4 laki-laki tadi itulah yang harus dikejar. Begitu. Berapa banyak perempuan yang kemudian menghabiskan waktu di luar keluarganya, di luar rumahnya. Atasannya ridho, partnernya ridho, tapi sebenarnya suaminya nggak ridho. Nah dia lupa ya, yang harus dikejar ridhonya siapa? Begitu. Atau anaknya yang nggak ridho. Nah sebenarnya harus dikejar ridhonya siapa ya? Kadang saya tuh bertanya-tanya waktu saya punya anak pertama, terus kemudian berturut-turut kan, punya anak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Menyaksikan sendiri anak itu kalau masih bayi, itu nggak mau ditinggal ibunya, ya sudah jelas yang bayi mana yang, ya pergi aja Bu, nggak apa-apa kok. I'm okay gitu, I'm fine. Kan nggak ada ya, semua bayi itu pasti nangis kalau ditinggal ibunya. Terus saya membayangkan bagaimanapun juga ibu bekerja itu, pasti hatinya tuh kayak tersayat-sayat gitu ya, dan diperas gitu ya. Sampai akhirnya pada titik tertentu harus mau memilih untuk sekian porsi perhatiannya tuh memang memilih untuk mengabaikan. Percaya aja deh anak saya baik-baik aja gitu ya. Tapi sebenarnya hati kecil kita tidak bisa bohong. Ya pasti akan merasa aneka macam perasaan. Merasa rindu, merasa bersalah, merasa berat, merasa apakah si ini ibu yang baik dan sebagainya. Sebenarnya kita tahu nggak anak kita ridho apa enggak? Dan yang menjadi pertanyaan saya ya adalah mengapa dalam situasi ini sang anaklah yang harus beradaptasi dengan situasi ibunya. Kenapa bukan orang dewasa yang punya kemampuan beradaptasi lebih tinggi yang beradaptasi dengan situasi sang ibu gitu? Kenapa sang anak yang belum punya kemampuan adaptasi apa-apa yang harus beradaptasi dengan situasi ibunya? Apakah karena sang anak tidak bisa protes karena belum bisa ngomong? Jadi sang anak yang harus ya udah ikut aja lah gitu. Atau gimana gitu. Nah, jadi sebenarnya setiap perempuan harus menyadari bahwa keluarga itu adalah tempat hidup perempuan. Dan hidupnya perempuan itu berpusat di seputar kelahiran. Itulah fungsi-fungsi yang tidak akan bisa tergantikan oleh laki-laki. Mau secanggih apapun teknologi, belum ada yang bisa menggantikan rahim. Kalaupun sudah ada yang bisa menggantikan rahim gitu ya, emang seberapa persen itu bisa tergantikan? Nah, di sini kita bicara tentang fitrah perempuan. Yang ada pada perempuan, tidak ada pada laki-laki, adalah fitrahnya dalam menghadirkan generasi baru gitu ya. Dan makanya sebenarnya kalau seorang perempuan itu ingin merasakan hidupnya yang paripurna, puncak kehidupannya sebagai seorang perempuan yang sejati, perempuan itu harus punya rasa keterpanggilan untuk menjalani peran hamil, melahirkan, menyusui. Jadi kalau seorang perempuan sudah declare duluan, wah saya mah child free gitu ya, berarti dia tidak sadar, merasa terpanggil saja tidak, gitu ya. Apalagi kalau kita telusuri lebih dalam, berarti memang tidak merasa bahwa itu adalah bagian dari kehidupan saya sebagai perempuan. Itu dilihat sebagai hak saya. Saya mau, saya enggak, terserah saya. Dan kalau mau dilihat perjalanan orang bisa sampai ke pemahaman itu kan bermula dari beragam macam ideologi yang sudah ada sebelumnya, puluhan tahun, mungkin ratusan tahun di berbagai negara di masyarakat barat utamanya. Misalnya aborsi itu legal di sana gitu ya, karena dianggap ya itu kan badan Anda punya hak untuk meneruskan kehamilan atau tidak. Dan itu tuh hak gitu, bukan sekedar haknya bisa berdasarkan selera, bukan ini tuh terkait medis gitu. Kalau luar negeri kan ada yang begitu ya. Berarti kan sang perempuan itu tidak merasa terpanggil untuk menjalani hidup seperti itu. Padahal sebenarnya ketika perempuan mau menjalani masa kehamilan, melahirkan, menyusui dengan penuh dengan hati yang penuh dan tulus, dia akan merasakan bentuk kasih sayang yang dia tidak pernah tahu bahwa dia bisa punya kasih sayang sebesar itu. Coba deh, benar-benar semua di sini ingat-ingat. Kalaupun belum pernah melahirkan, coba perhatikan yang pernah melahirkan. Ekspresi kasih sayang seorang ibu yang sudah punya anak itu tidak pernah muncul dalam kehidupannya sebelumnya, karena baru kali itulah sang perempuan itu bisa merasakan kasih sayang sebesar itu. Itulah bukti Rahman dan Rahim. Dan menariknya, kata Rahman dan Rahim itu mengambil dari satu organ yang ada dalam tubuh perempuan. Bayangkan, dalam tubuh bunda-bunda semua di sini ada satu organ yang namanya dipakai oleh Allah untuk menisbatkan nama di Asmaul Husna. Dan dari 99 nama, 2 nama yang paling utama adalah Rahman dan Rahim. Berasal dari akar kata yang sama, yaitu Rahim. Dalam bahasa Indonesia sebutnya Rahim. Gitu kan? Dalam bahasa Arab itu Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah 2 nama utamanya Allah. Bayangkan, Allah tidak melakukan itu pada laki-laki.
Tidak ada satupun organ dari tubuh laki-laki yang dipakai sebagai nama utamanya Allah. Nggak ada. Jadi ibaratnya kayak, itu udah jelas menunjukkan bahwa Allah tuh sangat mengangkat perempuan. Jadi ketika kita mau memulai melakukan apapun, kan kita bilang Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu kan ya. Jadi Rahman Rahimnya kan diulang terus ya. Mau laki-laki sekalipun kalau dia mau melakukan sesuatu memulainya kan dengan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mestinya bagi kita perempuan, kalau kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, kita bisa merasakan, ya Allah, saya menyebut namamu, sifatmu, kualitas. Kan asma itu artinya nama yang punya kualitas. Jadi menyebut dua nama yang paling utama, dua sifat yang paling utama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan setiap saya menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, mestinya ya sebagai perempuan, saya ingat bahwa dua nama itu diambil dari satu organ yang ada di dalam tubuh saya. Kurang connect apalagi kita sama Allah. Kalau setiap kita menyebut namanya, setiap kita menyebut sifatnya, itu terkoneksi langsung dengan sebuah organ yang ada dalam tubuh kita. Laki-laki tidak akan bisa merasakan sensasi perasaan itu. Kita yang bisa. Dan maha adilnya Allah, coba Allah mengingatkan kita bahwa kita punya rahim setiap bulan. Kita dikasih menstruasi. Secara medis itu bisa dijelaskan mengapa menstruasi terjadi seperti itu, gitu kan? Mengapa durasinya begitu. Tapi coba kalau kita lihatnya dari sisi hikmahnya. Itu kan seperti Allah mengingatkan, hai perempuan, kamu tuh punya rahim. Tahu nggak rahim itu apa? Itulah satu organ yang menghubungkan saya denganmu. Saya sebagai Tuhan dan kamu sebagai makhluk. Kan gitu ya. Kita di reminder tiap bulan bahwa kita itu terhubung, sangat terhubung dengan Allah. Ibaratnya kalau laki-laki itu mungkin koneksinya 4G gitu ya, koneksi internetnya. Kita tuh koneksinya 5G atau mungkin lebih gitu. Karena kita terhubungnya langsung sama Allah. Di dalam tubuh kita membawanya terus. Sebagai analogi misalnya, ketika bunda-bunda hamil, bayinya kan dibawa terus ya. Nggak pernah, aduh capek, pegel, simpen dulu sebentar gitu bayinya. Dikeluarin dulu kan enggak ya. Si bayi itu dibawa terus kemana-mana. Jadi mau Anda sedang ngapain sekalipun ya, mau sedang masak, sedang sholat, sedang mandi, sedang makan, sedang keluar rumah, dan sebagainya, si bayi kan tetap dibawa. Pikiran kita tuh aware, saya tuh sedang hamil, ada sesuatu yang saya bawa seterusnya. Terkoneksi kan kita ya dengan si bayi, gitu kan? Kita lagi makan juga ingat, si Dede belum nendang nih hari ini, gitu ya, dan lain sebagainya. Sebegitu terkoneksinya lah kita dengan apa yang Allah tempelkan, titipkan ke dalam tubuh kita. Jadi semestinya koneksi kita sama Allah juga begitu, karena cuma kita yang dapat privilege dan kemewahan nama organ kita itu dipakai untuk namanya Allah. Dan menariknya, kualitas Ar-Rahman Ar-Rahim, kualitas yang dibawa pada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu setara dengan kualitas, mengambil dari kualitas yang ada di rahim kita. Ketika kita hamil, bayi itu tidak tahu seberapa capek, pegel, sakitnya kita ketika mengandung, ketika melahirkan. Ya bayi mah bahagia aja ya di dalam perut ibunya. Nggak tahu itu tuh bikin ibunya muntah-muntah, bikin ibunya susah tidur, dan lain sebagainya. Dan menariknya sang ibu tuh tetap sayang, nggak ada ibu yang marah sama janinnya. Ini tuh ya aduh hamil tuh berat banget itu, ngapain sih kamu tuh ada di dalam tubuh ibu, ngerepotin. Nggak ada yang bilang begitu. Gitu ya. Bahkan semua orang di sekitar ibu hamil itu memposisikan ibu hamil itu harus dijaga. Jangan sampai kecapean dan sebagainya. Semua tuh memuliakan kondisi ibu sedang hamil karena tahu sang janin harus dijaga, begitu kan ya? Dan sang ibu tuh sangat menyayangi bayinya, dan bahkan bisa dalam kondisi refleks tidak sadar tuh musap-musap perutnya kan gitu ya. Lalu ketika si bayi itu lahir, apakah ada ibu yang marah-marah karena merasa bayi inilah ngerepotin saya nih, inilah sosok yang ngerepotin saya 9 bulan terakhir, bahkan untuk mengeluarkan dia ke alam dunia aja itu saya tuh harus bertaruh dengan kematian gitu. Hampir mati nih saya dibuatnya karena bayi ini lahir, ngerepotin banget gitu. Ada nggak yang begitu? Kan enggak ya. Semua ibu melahirkan itu akan sangat bahagia, bersyukur bayinya lahir, yang tadinya tidak menginginkan bayinya pun, begitu lihat bayinya, itu tuh bisa lupa sama yang tadinya menolak bayinya, itu sekarang jadi jatuh cinta gitu. Ada banyak sekali kejadian yang saya dengar dari teman saya yang konselor ASI, kalau ada ibu-ibu yang sebenarnya ingin menggugurkan kandungannya, misalnya karena hamil duluan nikah, terus sudah gitu ketika, ya udah akhirnya dipertahankan, terus ketika bayinya lahir, terus sang konselor ASI itu bilang gini, ya kalaupun Anda akan menyerahkan bayi ini kepada panti asuhan, minimal disusui dulu ya, biar dia dapat dulu tuh kolostrumnya, supaya dia sehat. Anda mau kan ya? Setidaknya kalau bayi ini tuh dititipkan ke panti asuhan, setidaknya bayi ini sehat karena dapat kolostrum dari Anda. Terus saja ditangkupin gitu ya, ditelungkupin di dada si ibu, dan akhirnya disusui. Begitu terjadi kontak mata, sang bayi itu dipeluk, sang bayi itu mencari bayi dari ibunya, terus menyusui.
keluar itu semua hormon oksitosin, keluar semua itu rasa sayang, akhirnya nggak jadi dikasihin ke panti asuhan. Itu banyak sekali momen kejadian seperti itu. Menjadi ibu dengan ditandainya perkembangan organ rahim kita, mulai dari kita menstruasi, terus hamil, melahirkan, menyusui, semua kombinasi yang ada dalam badan kita, itu menunjukkan kualitas rasa cinta yang besar, yang kita nggak akan pernah sadar kita punya kualitas rasa cinta sebesar itu kalau belum pernah mengalaminya. Nah, kualitas rasa cinta itulah yang Allah pinjam untuk jadi namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tuh sayang sama manusia itu sampai segitunya. Mau manusianya jahat, mau manusianya tuh sering melakukan maksiat, Allah tuh tetap sayang. Masih dikasih napas, organnya masih berfungsi. Dan kalau taubat itu pasti langsung diterima. Kita tuh nggak pernah tahu Allah tuh seberapa sayangnya sama kita. Sebagai contoh, kalau ibu, bunda-bunda di sini dikasih 5 miliar, tapi serahkan hidung Anda. Mau nggak? Ya pasti nggak mau ya. Terus kok kita nggak menghargai Allah yang ngasihnya secara gratis dan nggak pernah minta apa-apa ke kita. Cuma minta kita bersyukur dan beribadah. Udah itu aja. Jadi kualitas rasa cinta itulah yang sebenarnya sama antara kita sama Allah. Cuma beda level aja. Allah itu ke seluruh manusia. Kita minimal kepada keluarga kita sendiri. Gitu ya. Nah, jadi semua yang ibu lakukan itu murni karena perasaan cinta, dan sebenarnya dalam hidup perempuan menjadi ibu itulah yang kondisi puncaknya. Jadi kalau kita banyak mendengar, wow, jadi ibu tuh udah repot, kamu tuh nggak bisa keluar rumah, nggak bisa bekerja, hidupmu tuh cuma dengan pakaian dasar, wah kamu tuh nggak bisa berperan. Lalu muncullah perempuan-perempuan yang tidak percaya diri ketika hanya di rumah hanya sibuk urus anak, terus tidak bisa mengaktualisasikan bakat dan potensinya, terus ngelihat temennya itu berblazer wangi gitu ya, terus menapaki karir, aduh gitu ya, kok kayak saya tuh kayaknya nggak berguna gitu. Terus kemudian muncullah ibu-ibu yang galau, wah itu tuh banyak banget yang seperti itu. Topik self worth tentang ibu itu banyak banget ya, karena perempuan tidak menyadari justru ketika kita tuh hamil, melahirkan, menyusui, itulah kondisi puncak kehidupan perempuan. Bahkan dia kalau mengacu pada sirah Rasulullah, banyak para sahabiah itu yang justru banyak berperan di luar, itu justru di usia menopause. Bahkan secara syar'i pun mendukung. Perempuan kalau sudah menopause itu tidak wajib menggunakan menutup aurat, menggunakan jilbab. Itu tidak wajib. Tapi kalau tetap dilakukan, akan ada keutamaan tersendiri. Kalau keluar itu tidak harus ada mahramnya. Tapi kalaupun ada mahramnya, ada keutamaan tersendiri dan lain sebagainya gitu. Jadi Allah tuh sudah men-setting kehidupan perempuan tuh sedemikian rupa. Kalau saja perempuan menyadari ini. Kalau saja menyadari. Dan ketika perempuan, justru para muslimah sendiri yang tidak menyadari, akhirnya malah terbawa dengan apa kata dunia, mereka terperosok dalam settingan untuk merusak kepercayaan diri perempuan. Itu disetting oleh ya manusia juga. Betapa sedihnya kalau kita tidak menyadari ini. Nah, bahkan kalau kita lihat hadis-hadis tentang wanita-wanita yang paling utama, lihat bahwa keutamaan mereka itu ada korelasinya dengan empat relasi laki-laki tadi. Khadijah, kenapa Khadijah itu sangat spesial? Ya ketika posisi beliau sebagai istrinya Rasulullah, bukan karena Khadijah itu pengusaha loh. Dan Khadijah itu adalah sebelum menikah sama Rasulullah, beliau punya gelar perempuan suci, bukan perempuan kaya, gelarnya adalah perempuan suci. Luar biasa kan? Padahal beliau adalah pengusaha perempuan paling sukses. Beliau itu menguasai perputaran 2/3 harta Mekah. Coba nih bunda-bunda kan kayak Teh Rara, Teh Nifah di Bandung ya, ada nggak pengusaha perempuan yang menguasai perputaran 2/3 harta Bandung? Nggak ada kayaknya ya. Tapi kenapa perempuan-perempuan yang nggak sampai sekaya itu kok songong banget ya? Heran deh saya. Khadijah aja mendapat gelarnya At-Tahirah sebelum menikah sama Rasulullah. Bayangkan seorang perempuan yang amat sangat kaya raya menguasai perputaran 2/3 harta Mekah, dan Mekah saat itu adalah kota tujuan wisata religi sejazirah Arab. Itu tuh kota tujuan utama. Itu kan makanya banyak pembesar Quraisy itu nggak mau masuk Islam. Karena kalau masuk Islam, nanti saya nggak bisa jualan berhala lagi. Saya nggak bisa jualan apa eh, kayak traveling, wisata religi gitu ya. Karena kan Mekah itu tidak indah ya. Nggak kayak Bali gitu. Orang bukan ke sana karena keindahan alam. Orang ke sana karena mau melakukan ritual ibadah pada berhala. Kalau berhalanya dihancurin dan semuanya masuk Islam, saya nggak ada pemasukan lagi dong, gitu kata pembesar Quraisy. Dan Khadijah saat itu adalah pengusaha perempuan terbesar. Makanya jadi magnet karena banyak laki-laki yang ya pengen nikah karena pengen kecipratan kayaknya. Tapi bahkan dalam kondisi seperti itu saja, Khadijah itu dapat gelar atau hero wanita suci. Coba bayangkan.
Dan Khadijah ada di hadis ini. Hadis ini keluar ketika Khadijah itu ya statusnya sebagai istri Rasulullah. Apakah saat itu Khadijah kaya? Tidak. Khadijah itu miskin semiskin-miskinnya. Dan ayat hadis ini mengaitkan dengan posisi Khadijah dalam relasinya dengan Rasulullah. Fatimah, keutamaannya ini terangkat. Kenapa? Fatimah tuh punya relasi yang baik dengan ayahnya, sang Rasulullah, dengan suaminya. Maka Fatimah itu jadi role model. Balik lagi ya, Fatimah mencapai kualitas itu dalam konteks dia dari keluarga. Asia, apakah karena suaminya soleh luar biasa? Bukan. Asia adalah istrinya Fir'aun. Fir'aun itu ya mungkin saat ini gitu ya, kualitas yang menyamainya mungkin Benjamin Netanyahu kali ya. Walaupun sebenarnya kalau Benjamin Netanyahu tidak mengakui sebagai Tuhan ya. Kalau ini mengaku sebagai Tuhan, kalau Fir'aun tuh. Jadi dalam kadar-kadar yang berbeda, Fir'aun itu gambaran manusia paling jahat sepanjang masa dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Ini di luar Dajjal ya. Nah, jadi ketika gambarannya seperti itu, coba lihat istrinya. Luar biasa istrinya beriman. Dan bahkan kenapa Asia itu diangkat sebagai wanita utama? Itu juga dalam relasi ketabahannya dan kesabarannya terhadap suaminya. Gitu ya. Dan bagaimana Asia itu konsisten untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada Musa, anak angkatnya. Begitu. Terus Maryam, mengapa Maryam diangkat? Apakah murni hanya kesolehan karena beliau itu soleha? Enggak, tapi dalam relasinya karena punya anak yaitu Nabi Isa. Coba dilihat. Jadi bahkan 4 perempuan yang bisa kita jadikan sebagai role model ini, mereka menjadi role model karena relasi mereka dengan siapapun yang ada di keluarganya. Jadi kita ini mau ngikut siapa? Kita mau ngikut apa kata zaman, bahwa perempuan itu tidak harus berada di dalam rumah, bahwa perempuan itu tidak harus terhubung di keluarga, jadilah diri Anda sendiri, be yourself, your body, your rules, dan lain sebagainya. Kita mau ngikut ke sana, yang jelas-jelas tidak membawa kita ke surga, atau kita mau ngikutin 4 role model ini, yang jelas mereka menjadi role model justru karena relasi mereka di keluarga. Gitu ya. Oke, jadi kita penting untuk menjaga konsep diri kita senantiasa ajak, selalu kita kalibrasi diri kita dengan hamba Allah. Dan ingat, buat perempuan, mengkalibrasi diri dalam koneksinya dengan Allah itu mudah. Lihat ke perut Anda, di situ ada rahim. Bahkan seorang perempuan yang pernah menjalani operasi pengangkatan rahim, histerektomi sekalipun, itu punya keterhubungan itu. Saya menyaksikan perempuan-perempuan yang diangkat rahimnya sekalipun organnya diangkat, rasa kasih sayangnya tidak berkurang. Jadi rasa kasih sayang itu bukan karena posisinya ada di rahim gitu ya, itu langsung berkasih sayang, bukan. Itu adalah gambaran bahwa Allah bisa memberikan rasa kasih sayang sebesar itu. Tapi bahkan perempuan itu sudah diangkat rahimnya sekalipun, rasa kasih sayangnya tidak berkurang. True story, saya sudah melihat perempuan-perempuan seperti itu. Artinya mengkalibrasi diri dengan Allah itu mudah. Tinggal Anda mau mendengarkan siapa. Kalau yang didengar itu adalah berbagai macam apa kata orang, apa asumsi yang berputar, Anda perasaan sedang penuh, sedang tidak enak, itu yang didengerin, terus kemudian bersuuzon, itu aja yang mau libak di pikiran gitu ya. Ya habislah waktu Anda untuk menjauhkan diri dari Allah. Padahal semestinya kita mengkalibrasi diri dengan Allah itu setiap hari dan itu mudah. Ya. Terus kita perlu banyak membuka Al-Quran dan hadis, ngobrol dan bertanya pada Allah setiap hari, meniatkan kebaikan, sehingga kita bisa mencapai kualitas ini. Ini semua bukan kata saya, ini kata Ustadz Hari Santosa almarhum. Menurut Ustadz Hari Santosa, dari hasil penelitian beliau, fitrah itu kalau dikumpulin ada 8. Bagaimana ekspresi manifestasi fitrah pada perempuan? Bagaimana perempuan yang fitrahnya mencapai bentuk-bentuk terbaiknya itu seperti apa sih? Perempuan yang fitrah keimanannya sangat baik, maka dia akan menjadi sosok penuh cinta dan ketulusan. Coba, mungkin kalau kita melihatnya cuma apa ya dari hubungan sebab akibat, kok bisa sih bentuk terbaik dari seorang perempuan yang fitrah keimanannya sehat tuh dia tuh penuh cinta dan tulus kumaha nyambung lah gitu ya. Misalnya kalau ada yang berpikir begitu, ya contoh aja pada Khadijah. Ketika Khadijah itu menjadi orang pertama yang beriman kepada Rasulullah, keimanannya Khadijah kepada Allah, itulah yang menjadikan Khadijah itu sangat tulus dan penuh cinta kepada Rasulullah. Semua mau dikorbankan. Jadi ketika Khadijah banyak berkorban, niat utamanya itu bukan kepada habis aku sayang sama suamiku, bukan, tapi karena aku menerima tugas ini adalah tugas kenabian yang mana aku juga ikut menanggungnya dan tugas itu diberikan pada suamiku, aku memberi dukungan sebaik-baiknya. Makanya Rasulullah itu, makanya kita semua tahu kualitas Khadijah kan bukan dari klaimnya Khadijah ya. Kita tahu hadis yang tidak ada Allah memberikanku Khadijah dan tidak ada lagi yang seperti Khadijah sesudah Khadijah meninggal, karena Khadijah itu membenarkanku ketika orang lain itu menyalahkan, mendukungku ketika tidak ada yang mendukungku dan sebagainya gitu ya.
Itu kan disampaikan Rasulullah kepada Aisyah. Khadijahnya kan udah nggak ada ya. Jadi kualitas Khadijah yang kita kenal itu datangnya dari testimoninya Rasulullah, bukan dari klaimnya Khadijah. Berarti kalau bukan Khadijah yang mengklaim itu, Rasulullah lah yang mengamati seumur hidupnya. Diamati Khadijah itu seperti apa. Artinya kalau orang lain yang memberikan testimoni, maka aslinya Khadijah tentu jauh lebih luar biasa hebat daripada itu. Ketulusannya itu membuat Khadijah itu tidak ambil pusing orang lain tuh akan bilang apa ya tentang saya. Karena kalau kalau Khadijah itu memikirkan apa kata orang, mungkin tetangga sebelahnya akan bilang ini, kasihan banget ya Khadijah ya, habis nikah sama Rasulullah, habis tuh semua hartanya dipakai sama suaminya. Ih, rugi amat, dulunya pengusaha kaya, sekarang jadi miskin. Waktu meninggal aja cuma memakai pakaian yang melekat di badan. Waduh, kasihan banget deh tuh hidupnya, gitu ya. Kalau dengar apa kata orang, betul nggak? Tapi justru karena fitrah keimanannya kuat, maka jadi sosok yang penuh cinta dan ketulusan, siap menjadi makmum mendukung misi hidup suami. Dan lihat lagi fitrah-fitrah yang lainnya. Begitu ya. Jadi kalau bunda-bunda di sini ingin menjadi ambasadornya Allah, koneksikan diri Anda dengan Allah setiap hari. Dan itu mudah karena Anda semua adalah perempuan, punya keutamaan, mulia by default, punya organ yang terhubung dengan namanya Allah, dan fokuslah untuk mengembangkan fitrah-fitrah dalam diri Anda sehingga Anda menjadi sosok persis seperti yang ada di slide ini. Demikian ya dari saya, mudah-mudahan memantik kepenasaranan, perasaan yang membuncah, atau mungkin ada yang merasa tertampar ya, rasanya cukup pas untuk jadi sesi permulaan ya dari sesi-sesi berikutnya. Ya, saya kembalikan lagi kepada Teh Rara atau Teh Nifah, silakan. Baik, terima kasih banyak Teh. Luar biasa selalu ya majlep. Aduh, Teh Rara lagi ada tamu jadi sama Nifa diwakilkan Teh. Enggak, Oh, malah terbalik ini. Bentar. betul atau kameranya Teh? Iya. Baik, terima kasih banyak Teh Elma atas ilmunya, pemaparannya luar biasa. Mangga siapa yang mau bertanya nih? Ada yang mau bertanya? Aku Wah, Teh Kania, mangga Teh. Mangga. Bisa open cam. mohon teteh. Aduh, sebentar tuh ya. Oh, open. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi materinya ini banget ya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum buat Helma dan keluarga. Saya ingin bertanya kan kalau misalnya tadi kan apa ya kita harus meningkatkan keterhubungan kita sama Allah sebelum akhirnya kuat gitu ya menjalani apa yang kita jalani sekarang gitu. Mau tanya teh kalau misalnya kadang kan menjaga kedekatan sama Allah tuh kadang nggak semudah itu, kadang moodnya tuh lagi apa ya namanya lagi Baik, lagi turun gitu. belum kuat gitu ya, kadang susah misalnya kayak gitu. Gimana teh untuk solusinya? Apa harus matiin dulu handphone 20 sampai stabil atau gimana? Kan kalau misalnya kadang-kadang kita tuh merasa udah kayaknya udah menggelegak gitu ya, tapi nggak tahu harus kayak gimana tuh akhirnya tuh jadi nggak ngapa-ngapain, malah gimana cara menghindari hal seperti itu. Dan kadang-kadang udah tahu ilmunya tapi ternyata mengaplikasikannya juga sulit. Nah itu juga bagaimana gitu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, baik, matur nuwun. Saya rasa ini pertanyaan yang mewakili kegelisahan banyak perempuan ya. Ya sama, saya juga muncul pertanyaan seperti itu. Tapi saya jadi teringat ini, ada dua hal. Pertama, ini saya mau membacakan dulu ya, salah satu hadis. Tunggu sebentar. Nah, ya, dua hadis. Saya bacakan dulu ya, biar saya nggak salah, karena ini hadis nggak boleh salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dari hadis riwayat Abu Daud. Seorang wanita yang dengan ikhlas menunggu suaminya pulang, lalu membersihkan wajahnya, menyediakan tempat duduknya, menyediakan makan minumnya, menyediakan makanan kesukaannya, memandang wajah suami sambil memegang tangannya, mengasihi anak-anaknya, menjaga harta suaminya, semata-mata demi ridhonya,
maka disunahkan dari setiap kata yang diucapkannya, setiap langkahnya, setiap pandangannya adalah seperti orang yang memerdekakan budak. Pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan baginya cahaya yang meneranginya hingga semua yang melihat terheran-heran atas karunia rahmat itu, padahal tiada seorang pun yang sampai ke martabat itu kecuali para nabi Allah. Ini pas saya baca hadis ini ya, minggu lalu, terus saya kesel. Kok saya baru tahu hadis ini? Pokoknya masih fresh nih. Dan di situ saya langsung, sebentar, ini ada dua hal yang buat saya tuh amazing gitu ya. Pertama, setiap kata yang diucapkan, setiap langkah, setiap pandangan adalah seperti orang yang memerdekakan budak. Nah, kita mungkin tidak terlalu bisa ngebayangin sebesar apa sih pahalanya memerdekakan budak. Coba recall-nya ke zaman Rasulullah menyampaikan ini. Kan hadis itu ucapan Rasulullah ya. Bagaimana Rasulullah itu memperjuangkan kemerdekaan para budak. Dan bagaimana Bilal itu tertransformasi hidupnya. Bahkan ketika dia masih statusnya budak. Gitu kan? Tapi ketika tahu bahwa Allah itu memandang semua manusia itu sama, sejatinya engkau itu adalah manusia merdeka, selama engkau itu hanya berhamba kepada Allah saja, gitu kan? Dan itu memerdekakan Bilal meskipun tangannya masih dalam status saya adalah budaknya Tuhan siapa, gitu kan? Tapi kan hatinya merdeka. Dan ketika melihat hatinya merdeka, sang Tuhan itu sampai merasa risih, gitu ya. Akuilah bahwa Allah itu bukan Tuhanmu, gitu kan? Jadi kita bisa lihat bahwa memerdekakan budak itu tuh amat sangat besar pahalanya dan pengaruhnya begitu. Dan ada banyak sekali ibadah-ibadah yang tata cara syariat yang salah satu kifaratnya adalah memerdekakan budak. Itu kan banyak ya seperti itu. Artinya mungkin kalaupun tidak kebayang dalam persepsi kita saat ini di zaman modern di mana kita sudah tidak punya budak, tapi bayangkanlah di zaman Rasulullah. Maka kalau misalnya ada yang menggambarkan tentang budak itu mungkin kalau di sini bawahan, sebenarnya tidak sama persis, nggak sama. Karena kalau budak itu dia bukan mendapatkan gaji atas tugasnya. Pokoknya saya itu adalah propertinya Tuhan saya. Hidup mati saya terserah Tuhan saya. Saya mau hidup mau tidak, saya mau makan mau tidak, saya mau kerja apa, saya mau melakukan apa itu terserah Tuhan saya. Jadi segitu terkooptasi hidupnya. Maka ketika sang Tuhan dengan berbesar hati memerdekakan dan kita sekarang jadi setara, itu tuh sebuah kelegowoan, kebesaran hati, ke lapang dada yang luar biasa dan Allah tuh memberikan pahala besar. Sekarang bayangkan, sulit nggak tadi yang dilakukan? Menyambut suami, membersihkan wajahnya, bayangin suami habis memotoran gitu ya, semua kita tadi usap wajahnya, ada debu, ada apa gitu ya. Terus kita persilahkan duduk, kita berikan minuman, memberikan makanan yang dia sukai, terus memandang wajah suami, terus kita tuh mengusapin anak-anak gitu ya, terus kita jaga harta suami. Ada yang susah nggak? Nggak ada, tapi pahalanya segede itu, memerdekakan budak. Terus sudah gitu, bukan cuma itu kan, di hari kiamat Allah akan menaugurkan cahaya yang menerangi. Yang cahaya itu tuh bukan kita yang wah keren banget, bukan, tapi orang-orang yang ngeliat kayak apa itu cahaya apa itu, dan yang orang lain yang mendapat cahaya itu adalah Nabi Allah. Susah nggak kita melakukannya? Ternyata nggak susah, tapi pahalanya sebesar itu. Itulah masalahnya kita perempuan zaman ini. Kita kira untuk kita itu dapat berbagai macam keutamaan, berbagai macam pertolongan, koneksi yang kuat dengan Allah, berbagai macam pahala dan lain sebagainya. Itu kita tuh harus wah kerja keras sangat susah. Enggak. Menurut saya tuh ya Allah tuh sayang banget sama perempuan sehingga pengen perempuan itu benar-benar mudah untuk mendapatkan surga. Gitu tuh hadis pertama, baru tentang suami ya. Hadis kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki anak, hendaklah ia bermain bersamanya dan menjadi sepertinya. Siapa yang menggembirakan hati anaknya, maka ia bagaikan memerdekakan budak. Siapa yang bergurau untuk menyenangkan hati anaknya, maka ia bagaikan menangis karena takut kepada Allah. Jadi kalau kita bayangin, saya tuh udah susah, sempat tahajud, udah kecapean, malam tuh udah menyusuin gitu ya, terus malam terus beberes, akhirnya tahajud bablas, saya nggak pernah lagi punya kesempatan itu tafakur dan kemudian berdoa sampai menangis, itu susah banget. Ya udah Bu, apa Ibu pernah main sama anak sampai anak tuh ketawa-ketawa? Oh, iya iya tuh itu mah tiap hari, tahu nggak kalau itu pahalanya sama? Ah masa sih? Itu kan nggak susah ketawa-ketawa sama anak. Ya emang nggak susah, kata siapa masuk surga itu susah. Susah itu kalau kita mikirin apa kata orang. Allah mau memudahkan semuanya. Nah, jadi kalau kita melihat dari itu semua, sebenarnya untuk kita menjadi muslimah dan ibu yang baik itu mudah. Sebenarnya bahkan lebih mudah daripada laki-laki, beneran. Nggak ada hadis kayak begini tentang laki-laki. Kalau hadis yang kedua tadi saya sebutkan, kan sebutnya barang siapa yang, berarti kan baik perempuan mau laki, ataupun laki-laki mendapatkan hak itu ya. Artinya kalau seorang ayah bermain bersama anaknya, sampai anaknya ketawa-ketawa,
Si ayahnya mendapat pahala yang sama seolah-olah dia sedang menangis ketika berdoa kepada Allah. Kita semua yang menyaksikan orang yang sholat, berdoa, sampai nangis, kita kan udah bisa membayangkan ini pahalanya gede, ini orang soleh, gitu kan ya. Tapi mungkin kita akan melihat persepsi yang berbeda ketika melihat seorang ayah itu lagi main sama anaknya. Ya itu mah biasalah, main sama anak. Apalagi ibu gitu ya. Ibu main sama anak mah ya, dimanapun kita lihat ibu tuh mudah main sama anak. Terus kita tuh lupa kalau kita lihatnya pakai sudut pandang Allah memandang kejadian itu, kita tuh akan sangat bersyukur, terpesona, merasa terhormat menyaksikan sebuah tindakan ibadah yang nilainya tuh luar biasa besar gitu. Coba bayangkan kalau kita lagi itikaf di masjid, sebelah-sebelah kita nggak saling kenal. Terus misalnya ya, kita dapat cerita suami kita itu bersebelahan dengan orang yang habis sholat malam itu berdoa, apa nangis, sujud, terus nangis lagi. Pasti suami itu kayak ya Allah kok saya dapat banyak inspirasi, kayak orang sebelah saya ini kayak soleh banget deh, luar biasa gitu ya. Dan membuat saya tuh jadi merasa sangat bersyukur gitu kan menyaksikan momen itu pasti sebelah saya. Kan gitu mungkin ya kalau kita dengar. Dan kita merasa hari itu spesial sekali ya Allah sajikan contoh orang yang soleh gitu. Dan gak jauh gitu tepat bersebelahan. Tapi kenapa kita tidak bisa melihat dari sudut pandang yang sama ketika melihat ayah bermain sama anak sampai anaknya ketawa, atau ibu bermain sama anak sampai ibunya ketawa? Padahal sudut pandang Allah mah sama. Nah itulah kadang kita tuh mempersulit diri, karena kitanya yang nggak tahu, lebih tepatnya gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin benar-benar di sini pernah mendengar juga, ketika Fatimah itu diberitahu oleh Rasulullah, ketika kamu menyisiri rambut anakmu gitu ya, itu tuh seperti pahala, saya lupa persisnya, umroh atau haji, saya lupa persisnya apa. Bahkan ketika ada yang protes, sahabiah yang protes, bertanya, tapi sebenarnya niatnya protes ya. Kan kami tidak bisa ikut berperang, kami nggak punya pahala jihad dong, gitu ya. Terus dikasih tahu apa saja yang dilakukan di rumah dan setara pahala jihad. Makanya kalau kalau dengar ini semua gitu ya, saya tuh jadi ingat kata teman saya Teh Kiki Barkiah. Teh Kiki Barkiah kan pernah begini, perempuan itu aneh ya, dikasih tahu pahala segunung di rumah, tapi nyari pahala recehan di luar. Wah, itu jelek banget ya. Tapi begitulah, akhirnya saya mengerti karena Teh Kiki memilih seperti itu. Beliau punya 8 anak, bahkan sampai ke melahirkan sesar pernah, melahirkan vaginal birth after cesarean VBAC juga pernah gitu ya. Dan kan beliau suka cerita ya bagaimana detail beliau untuk melahirkan gitu ya. Kadang tuh masih nyusuin anak sebelumnya, habis itu udah kerasa kontraksi, nyampe ke sana teh beliau yang menenangkan bidannya, tenang aja ya, saya juga udah pernah melahirkan berkali-kali, pasti Anda bisa ya, pokoknya bantu saya aja lah gitu. Terus saya mikir kayak aduh luar biasa. Saya punya 6 anak aja nggak pernah punya pengalaman seperti beliau. Jadi kalau buat saya tuh melihatnya ternyata untuk masuk surga bagi seorang perempuan itu mudah. Nah, kalau tadi pertanyaan apa kita harus matiin HP dulu dan sebagainya, ya itulah ya, kita tuh terlalu banyak distraksi. Kalau si HP, si alat yang kita pegang itu kita pakainya cuma sebagai alat, ya maka dia fungsinya netral buat kita. Karena alat tuh, misalnya gini, apa alat yang kita biasa pakai di dapur? Pisau sama telenan sih. Kan kita tidak membawa pisau dan telenan kemana-mana. Sedikit-dikit dielus-elus, dikit-dikit dilihat, dilapin lagi, kan enggak ya? Kenapa? Cuma alat dipakai ya pas ada fungsinya, kan gitu ya. Iya. Kalau HP kita pakai ya pas ada fungsinya, ya nggak apa-apa itu netral. Tapi kalau somehow itu sudah merenggut konsentrasi dan perhatian kita, cara kita berpikir sudah terpengaruh dengan si isi HP itu, hati-hati. Jangan-jangan secara tidak sadar kita terobsesi sama si benda itu dan apa yang muncul dari benda itu. Dan obsesi dalam Islam itu erat kaitannya dengan kata illah. Kalau kita buka surat An-Nas, surat terakhir kan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang dimaksud dengan Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kan sosoknya sama ya, Allah keneh, kan gitu ya. Tapi Allah mengulang 3 kualitasnya, padahal sosoknya sama, yaitu Allah. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Karena Allah itu ingin menunjukkan Allah dalam persepsi manusia itu bisa sebagai Rob, bisa sebagai Malik, bisa sebagai ilah. Nah, yang terobsesi, yang ingatnya ke situ terus, yang bolak-balik datang ke situ, yang siap mantengin 100% penuh konsentrasi itu kualitas ilah. Jadi ilah itu sesuatu yang kita tuh terobsesi padanya, yang kita tuh bolak-balik ngeliatin, yang kita tuh bahkan kalau sedang menyimak tuh siap konsentrasi tanpa terganggu gitu ya, atensi kita tuh tidak teralih ke yang lain. Makanya salah satu ekspresi perwujudan kita menjadikan Allah sebagai ilah dan melalui sholat. Kalau kita lagi sholat, anak kita nangis di sebelah juga kan kita enggak kemudian batalin sholat terus kan enggak ya. Ada tamu misalnya paket gitu ya, kan kita tetap sholat ya. Nah itu salah satu bentuk ekspresi kita itu menjadikan Allah sebagai ilah. Saya konsentrasi penuh tidak bergeming hanya memikirkan Allah gitu ya. Begitu. Nah menarik ya di zaman ini ada nggak yang menggantikan ilah?
ilah kita tuh bukan Allah gitu. Ada nggak? Ada ibu-ibu. Kalau anak-anak tuh kalau main game, coba deh perhatiin. Bisa 2 jam, 3 jam mantengin benda itu. Kalau bendanya diambil, anaknya nangis, tantrum gitu ya. Anak bahkan bapak-bapak udah gede sekalipun. Kalau kita datang ke warnet itu banyak bapak-bapak. Coba main gamenya bisa berapa lama? Bisa lama banget. Mantengin itu ya lupa sama anak istri ya. Itu kan ya. Apa ibu-ibu begitu juga? Bisa atau buka scroll IG terus wenya. Entah sudah berapa yang di like gitunya, dan udah berapa yang di save. Apakah itu menjadikan dirinya lebih produktif dan berkualitas hari itu? Enggak juga. Atau mungkin ada ibu-ibu yang mantengin drama Korea berseason-season. Wah, berurai air mata. Jangan naon. Enggak tahu ya. Tapi itulah terjadinya. Kita menggeser ilah kita. Jadi, balik lagi, kalau HP atau apapun sosial media itu sebagai tools untuk memudahkan kita dekat kepada Allah dan terkoneksi kepada Allah, ya monggo silakan dipakai. Tapi ingat, itu cuma tools. Bahkan kalau kami di rumah itu membriefing anak-anak kami, HP itu alat kerja dan alat komunikasi. Alat produktivitas dan alat komunikasi. Coba deh ingat-ingat zaman dulu kita pertama punya HP ya. Kalau saya sih usia udah 40 tahun ya, masih punya memori, punya HP teh beli hese gitu ya. Udah harganya mahal, cuma bisa SMS-an sama miss call yang beberapa yang sedetik terus langsung dimatiin teh gitu ya. Masih zaman tuh waktu saya. Jadi saya punya HP pertama ya sudah balik. Udah tahu fungsinya kenapa butuh punya HP, karena butuh bisa berkomunikasi dengan mudah. Rata-rata orang pertama punya HP kalau udah kita sebagai orang tua, ya kan supaya mudah dikontak, supaya mudah kontak orang. Jadi fungsinya komunikasi kan. Dan ketika sudah jadi smartphone ada fungsi produktivitas, kita bisa zoom, bisa buka file, bisa Kalau dia persediaan mau pasang, berapa? dia udah tinggal Ya, pasang. sedikit lagi. Iya, Tapi itu yang begini. gitu ya. Ada fungsinya. Kalau anak-anak kita kan nggak begitu ya. Anak-anak kita itu melihat HP itu sebagai alat entertainment. Nah, kami di rumah itu mencoba memberikan anak-anak HP itu bukan alat entertainment. Kalau kalian ya teman-teman kalian main game atau apapun cuma nonton YouTube, salah. HP itu sejak waktu alat produktivitas dan alat komunikasi. Apa kamu sudah harus berkomunikasi dengan teman-temanmu setiap hari? Apa kamu sudah bekerja dan pekerjaan itu ditentukan bagaimana kamu berkoneksi dengan partner kerja atau supplier atau apa gitu? Enggak kan? Kamu belum kerja, jadi ngapain punya HP? Jadinya anak-anak kami yang 6 ini nggak ada punya HP. Anak kami yang pertama 17 tahun juga nggak punya HP. Jadi dia kesehariannya ya ngasuh adik-adik, bantu ngurus rumah. Kumaha we kita dulu ya, zaman kita masih remaja yang belum kenal HP. Nah, jadi sebenarnya kita posisikan benda itu hanya sebagai tools. Sosial media sekalipun hanya sebagai tools. Begitu. Dan ingat, amal kita bukan ditentukan apa yang follower kita katakan tentang kita, atau banyak tidaknya follower, atau bagaimana personal branding kita. Bukan. Amal kita ditentukan apakah Allah ridho atas peran kita sebagai perempuan dalam semua relasi kita. Dan ternyata buat kita masuk surga itu gampang. Ya, jadi kembali lagi ke situ. Baik, saya sampaikan lagi kepada Teh Nifah atau Teh Rara. Ini ada yang bertanya lagi, Teh. Boleh Ada nggak Teh bertanya, Nis. Teh? Mangga, silakan. Bu Titin. Ya, boleh siapa dulu, Mangga? Sok mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh saya Damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, proses transformasi saya kayaknya sama Teteh sudah terjalani, sudah terdampingi ya, walaupun dari hitungan tahun ke tahun. Tadi ya, kalau sebenarnya ini materi saya ketiga ya, materi yang ini dulu ikut kelas juga ikut materi. Jadi sebenarnya tapi ya itu proses itu tidak pernah habis ya, selalu terus memperbaiki semua itu. Saya cuma ingin, nggak tahu ini pertanyaan atau sharing, cuma yang saya alami dalam 44 tahun usia, dalam 22 tahun pernikahan, 21 ya. Yang saya rasakan pertama adalah eh, ketika dibesarkan oleh lingkungannya sama Allah, dikasih banyak amanahan, terus juga akhirnya menikah gitu. Artinya prosesnya tuh indahnya begitu ya, ambasador. Seorang istri sebagai seorang indah gitu ya. Tapi dalam proses perjalanan hidup, Allah memberikan amanah-amanah. Sehingga ibaratnya sekarang itu adalah dengan usia 44, tidak ada yang salah. Allah memberikan tempat waktu yang tepat gitu kan. Tapi dengan kondisi yang tadi ya kelihatan mudah, tapi bagi saya sendiri yang memeluk susah gitu ya, belajar jadikan rumah tangga sebagai apa ya, nomor satu itu susah. Kenapa? Karena mungkin pengalaman saya yang biasa maju di depan, yang bertarung dengan kehidupan yang Allah kasih ya, itu proses yang masih sampai sekarang gitu. Karena sekarang saya lagi menuju ke arah sana. Bahkan kemarin itu ada fase saya udah melepaskan diri dari pekerjaan apa, tapi tetap
belajar jadi rumah tangga ternyata bagi saya proses yang berjuang. Tidak mudah belajar untuk mendengarkan suami, taat kepada suami, merapikan lagi niat itu juga proses yang lumayan ya, lumayan jatuh bangun gitu kan. Karena memang pengalaman tadi yang sama Allah sudah dibentuk sejak awal gitu kan. Saya lagi proses sekarang adalah dalam fase ingin menjadi benar total istri, tapi qadarullah Allah kasih juga amanah lain. Saya masih dikasih amanah sebagai bidan, saya masih mengelola suatu sistem lembaga pelayanan kesehatan gitu kan. Setidaknya itu mempunyai pengaruh juga terhadap pemikiran saya, konsentrasi saya, sehingga yang namanya berhubungan dengan tuntutan dakwah luar itu lebih berat juga. Jadi artinya saya masih tertatih-tatih di dalam, dan saya pun merapikan bagian luar gitu kan. Dengan sekarang saya lagi juga pendampingan dengan Bu Sri Hayat ya untuk lembaganya. Saya juga lagi fase untuk memperbaiki dalamnya gitu. Sehingga konsentrasi saya tuh masih belum rapih ya, masih satu-satu saya pipil gitu. Cuma saya minta sama Allah yang namanya husnul khotimah itu adalah proses menjadi baik terus-terusan gitu kan dari hari ini gitu kan. Sampai saya pulang dengan maksimal diri saya, amalan yang semoga Allah ridho gitu kan. Nah, itu mungkin teh gambaran saya saat ini gitu kan. Tadi kan kalau tadi ambasador soal istri yang taat, mau banget tapi kan begitu ya. Sekarang saya lagi fase merapihkan visi misi keluarga. Mungkin nanti insya Allah saya hari Ahad, Sabtu Ahad saya ikut. Semoga Allah juga sebagai jalan kami untuk bisa bersama gitu kan. Karena kalau melihat dari kemarin materi-materi Kang Firman, materi-materi Teteh juga visi keluarga gitu. Artinya kan udah waktunya suami itu ditarik ya. Dia di depan, saya di belakang gitu kan. Tapi prosesnya itu masih masih berjalan, masih masih minta sama Allah. Itu mungkin gambarannya. Tapi mungkin ada insight yang bisa saya apa ya apa namanya itu motivasi atau semangat buat saya sekarang lagi berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena yang diminta insight ya, bukan jawaban. Jadi saya jadi teringat dua kisah. Pertama itu Bu Eli Risman. Ya, kita semua tahu Bu Eli Risman. Suatu waktu tahun 2015 atau 2014 ya. Kalau nggak salah sih 2015. Saya bersama beberapa teman ke rumah beliau. Rumahnya sederhana, terus diskusi waktu itu. Diskusi kalau nggak salah tentang pokoknya tantangan mendidik anak era digital gitu ya, dan bahaya pornografi. Karena ini ngobrolnya di rumah, jadi kan cair ya. Beda kalau kita datang sebagai peserta seminar ya, kita akan diterpa badai informasi dan data yang membuat kita tuh pulang mengkeret dan nangis kayak oh no ya Rabbi susah banget jadi orang terjemahan ini gitu ya. Dan karena ngobrolnya tuh ke rumahnya jadi sangat cair. Nah saya ingat momen ketika kita ngobrol Bu Eli itu beberapa kali bentar ya izin ke dapur dulu gitu 5 menit terus kita balik lagi gitu ya. Nah udah gitu pas waktunya jam makan siang kita sholat duhurnya masih di sebelah ruang tamunya waktu itu. Yuk sekarang kita makan siang gitu. Dah aja terus oh iya gitu terus kita masuk ke ruang makannya itu satu meja panjang bisa muat 10 orang apa 15 kayaknya itu meja panjang terus makanan tuh dari ujung ke ujung lengkap kayak lagi pesta gitu ya. Terus kita semua tuh terdiam dan bengong. Bu ini kapan masaknya, pesan dari tadi pagi sampai zuhur kan ibu ngobrol sama kami ya itu kan tadi bolak-balik ke belakang tuh kan sambil masak juga gitu. Terus saya tuh yang nggak habis pikir oh Ruby ini lebih dari 4 sehat 5 sempurna segala makanan ada gitu. Terus saya tuh sebagai orang yang nggak jago masak gitu ya dan tidak punya histori sejarah keluarga di mana masak itu adalah hal yang utama. Apalagi sebelum saya nikah pun di keluarga itu saya dilarang masuk dapur, jadi nggak tahu sama sekali gitu ya. Bisa ya kayak gini, saya pikir kayak gini terus pesan catering gitu ya. Nanti ada seorang ibu hanya dibantu oleh satu orang ART gitu ya, bisa masak itu semua sambil melakukan tugas dakwahnya. Wah, luar biasa gitu ya. Saya nggak habis pikir nih, itu kumaha masaknya. Terus gitu kita makan kan, pas makan kayak oh lebih enak banget ini makan yang belum pernah saya makan sebelumnya. Terus saya nanya Bu ini tuh ayam apa Bu, digoreng kah diungkep di nggak tahu ya saya waktu itu pertanyaan saya mendetailnya seperti apa. Terus Bu Eli bilang ya itu tuh makanan khas Aceh namanya ayam tangkap dan itu tuh harus pakai daun khusus ya saya lupa namanya apa ya daun kari atau apa gitu ya. Itu cuma dapetnya di Aceh. Terus ibu gimana dapetnya? Itu saya nanam tuh di belakang dia itu juga tadi barusan metik gitu. Dan sebagainya si ibunya Bu Elis cerita lagi ini masaknya tuh ini gini 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 gini. Terus saya mikir kayak sepertinya Bu Eli ini sudah jadi ibu yang mumpuni terkait masak.
justru sebelum mengambil peran sosialnya. Saya menduga ya waktu itu. Baru belakangan ketika ketemu lagi sama Bu Eli, diskusi lagi tentang yang lain, baru kadang-kadang cerita tentang masa lalunya dulu tuh ya waktu di Amerika. Jadi ibu itu pernah ikut sama suaminya sekeluarga ya, ikut karena suaminya lagi tugas kuliah di Amerika. Ketika di Amerika itu sebenarnya kondisinya bukan berada yang nungguin kupon gitu ya. Terus makan daging halal itu cuma bisa 3 bulan sekali belinya kalau nggak salah di sebuah tempat. Ya, di zaman itu ya masih jarang banget lah orang yang jualan daging kosher atau halal gitu ya. Jadi harus berkendaraan jauh sekali, terus beli sekian kilo, bawa lagi ke rumah, masukin ke freezer gitu ya. Terus di mana anak-anaknya pun harus sekolah itu nyambi kerja, karena memang nggak ada biaya sama sekali gitu ya. Dan saya menyaksikan Bu Eli Risman itu baru jadi narasumber parenting, seingat saya, itu sesudah anaknya menikah. Oh, berarti ketika beliau bercerita tentang parenting pengasuhan, sudah terbukti anaknya juga sudah pindah perwalian. Kan gitu ya? Jadi berarti sang suami dari anaknya, menantunya, itu sudah bisa bercerita apa nih hasil didikan sang Bu Eli ini kepada anaknya gitu ya. Dan ketika Bu Eli bercerita tentang parenting, anaknya akan men-sounding hal yang sama karena anaknya sedang mendidik cucunya gitu kan. Jadi situ saya jadi mikir gini, kita tuh berada di zaman di mana kita justru luput dari cerita orang-orang yang berjuang itu secara organik. Secara organik itu artinya saya nggak perlu orang lain tahu, ya saya jalani aja amanah saya. Ketika di titik tertentu ternyata amanah sosial itu datang, ya saya kerjakan. Ketika amanah sosialnya datang, saya tidak meminta untuk terkenal, ternyata saya jadi terkenal. Terus saya jadi acuan. Orang rata-rata melihat pas terkenalnya itu gitu ya. Insight kedua, dari Bu Septi Peninggolandani. Kan Bu Septi itu membuat IIP ya, kita semua tahu ya. Dan mungkin mudah-mudahan di sini juga adalah member. Dan waktu saya awal masuk jadi member IIP, hal pertama yang saya lakukan tuh baca bukunya. Buku yang Bunda Sayang, Bunda Solihah ya. Enggak ada, bukan Bunda Solihah. Saya lupa, pokoknya ada 4 buku aja. Terus saya baca, oh Bu Septi itu beginian, menata rumahnya, terus mendidik anaknya. Terus saya menyadari satu hal, ketika Bu Septi menceritakan semua cara beliau itu mengurus rumah dan mengurus anak-anak, ketika beliau sedang melakukan itu, beliau kan tidak sambil mengurus komunitas ya. Jadi beliau itu tidak bercabang. Artinya ya udah fokus aja ngurus anaknya udah gede, baru kemudian bikin IP, lalu diceritakan lah dulu saya didik anak gimana sih gitu. Dan yang masuk IP adalah orang tua, ibu-ibu muda. Pas ibu-ibu muda itu masuk, ibu-ibu muda itu kerjanya jadi double ya, tanpa disadari ataupun tidak, kerjanya jadi double sebagai member atau bahkan mungkin sebagai pengurus, tapi juga mengasuh anak. Jadi hal yang dilakukan Bu Septi mengurus anak itu tidak sambil mengelola komunitas apapun, bahkan benar-benar fokus di rumahnya aja gitu ya. Jadi ketika anak itu menang Ashoka dan lain sebagainya, ya posisinya sebagai ibu rumah tangga aja. Dan kemudian ketika para followernya gitu ya melakukannya itu double, ya saya sebagai penggerak komunitasnya, tapi saya juga sedang mengasuh anak. Akhirnya saya mendapati fenomenanya di zaman ini saya bukan cerita tentang Bu Titin ya, ini saya mencerita fenomena pada umumnya, karena pertanyaan Bu Titin akan membawa bunda-bunda yang di sini usianya lebih muda daripada Bu Titin untuk memikirkan hal yang sama, tapi pakai konteks pemikiran mereka. Jadi agak lain konteks pemikirannya dengan Bu Titin. Jadi kalau generasi muda sekarang yang menjadi orang tua, mereka tuh udah keburu melihat keluar, oh keluarga yang baik itu harus punya amanah sosial, harus punya kontribusi dakwah, harus punya ini. Tapi bahkan dalam dirinya pun belum ajak sebagai istri dan ibu. Belum tahu gimana cara ngurus anak, gitu ya, dan lain sebagainya. Saya jadi mendapati fenomena ada banyak orang tua muda udah jadi narasumber parenting, padahal anaknya baru 2 tahun. Mau ngomongin parentingnya gimana? Pengalamannya baru 2 tahun. Tapi itu dibolehkan gitu. Bahkan saya masih ingat waktu fenomena apa tuh IG Retno Hening. Kan selalu upload cerita tentang anaknya. Ya itunya sih nggak masalah. Tapi ketika persepsi masyarakat ini adalah oh ya paling ahli terkait mengurus anak, jadi kasihan sama Retno Heningnya karena dibebani dengan sebuah persepsi yang padahal yang dia lakukan cuma sekedar sharing tentang anaknya aja gitu. Yang mana itu kan kayak saya lagi melakukan ini loh sekarang. Dan cuma itu aja sebenarnya. Tapi ketika itu konsisten dilakukan, karena konsistensinya orang menganggap beliau paling kredibel. Padahal logikanya ya, kalau kita mengacu pada bagaimana hadis disusun, siapa orang yang berhak jadi perawi hadis, itu kan orang itu sudah melalui berbagai macam proses penelitian tentang hadis, barulah dianggap sebagai mufti hadis, kan gitu ya. Nah di zaman ini tuh orang tuh udah keburu silau dengan pencapaian yang gampang diukur dan gampang dijadikan etalase, baru kemudian mikir tentang berarti saya tuh tentang anak gimana ya.
nggak jauh-jauh deh. Kalau saya lagi ngobrol dengan ibu-ibu, itu ada ibu-ibu yang begini. Saya tuh kan pas pas lagi hamil, terus saya ikut kelas melahirkan, terus saya pengen deh jadi dula gitu ya. Pas saya udah melahirkan, terus saya ngeliat konselor ASI, saya pengen deh jadi konselor ASI. Dan itu serius diikuti pelatihan-pelatihannya, pelatihan jadi dula, pelatihan jadi konselor ASI. Begitu anak saya udah gede, terus digendong, ada pelatihan baby wearer, saya pengen deh, kayaknya bagus nih jadi konsultan baby wearer dan sebagainya. Terus udah gitu pas anaknya udah rada gede, saya pengen belajar Montessori. Terus gitu pas anaknya udah lebih gede lagi, saya pengen apa, pengen apa. Terus saya jadi nggak habis pikir gini, kenapa Anda fokus dengan apa yang ada di luar? Lah Anda lupa mengamati anak sendiri. Begitu cerita tentang anak sendiri, mulai rungsing. Anak saya tuh kok rewel begini tuh kenapa ya? Nah kan situ ibunya, mestinya tahu dong rungsingnya kenapa. Kok malah nanya ke orang gitu ya? Dan di situ saya jadi mengamati pergeseran, dikira menjadi perempuan yang baik itu adalah yang punya amanah sosial di luar banyak. Itu dulu, karena itu yang paling mudah diukur, dilihat, dan dijadikan etalase. Tapi apa yang ada di rumah, yang jauh dari hingar-bingar, yang orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan di rumah. Kita bekerja dalam senyap, itu nggak diperhatiin. Makanya ketika kita bukannya sosmed, sosmed kan adalah sajian etalase dari orang luar. Kita jadi ngelihatnya, oh, jadi ibu tuh harus gitu ya, harus gitu ya, harus gitu, harus gitu ya, gitu ya. Akhirnya kita jadi mengerucut pada diri kita sendiri, emang saya udah kayak gitu. Kita lupa bahwa dalam kerja yang sesungguhnya itu memang jauh dari hingar-bingar, memang sepi dan senyap, hanya Allah yang tahu. Memang itu kok yang menentukan kita masuk surga atau neraka, bukan apa yang dilihat orang. Begitu. Nah khususnya pada orang-orang dengan rentang usia dan pengalaman seperti Bu Titin. Tadi Bu Titin cerita sudah 44 tahun. Kebanyakan dari kita di sini belum mencapai usia seperti Bu Titin. Artinya jatuh, bangun, naik turun kehidupan Bu Titin kan dinamikanya sudah jauh lebih banyak daripada kita semua ya. Sebenarnya ya cerita Bu Titin tadi itu menyeratkan pada kita semua, bisa kita belajar sama Bu Titin. Begitu Bu, salah satu insight saya. Karena sekarang coba bayangkan, di usia 44 tahun, dengan perjalanan dakwah dan amanah sosial sudah sebegitu banyak, lihat kemana Bu Titin kembali. Yuk Pulang ibu-ibu, ke rumah, Teh. mari kita ngaca yuk ibu-ibu. Kita udah pulang ke Pulang rumah. ke rumah. Bu Titina sedang menjelajah jauh, sudah membantu begitu banyak ibu melahirkan, sudah sudah dengan kapabilitas dan kualitas yang tak terbantahkan gitu ya. Beliau pun bilang yang utama itu adalah kembali pada suami dan anak-anak. Dan beliau memperjuangkan itu. Coba bayangin, emang kita udah berjuang sampai seperti Bu Titin? Cika tuh yuk ibu-ibu kita pada ngaca ya pada ceritanya Bu Titin. Jadi kalau menurut hemat saya justru perjalanan Bu Titin betul seperti yang Bu Titin bilang tadi, nggak ada yang salah. Itu semua adalah hikmah dan inspirasi bagi kita semua. Dan bagi Bu Titin sendiri, itu amal jariah yang luar biasa besar, tak tergantikan. Bahwa sekarang Bu Titin itu benar-benar berjibaku, berikhtiar untuk selalu kembali pada track yang lurus, itu adalah fasenya sekarang memang Bu Titin seperti itu. Dan itu adalah untuk dijalani. Dan sejauh pengamatan saya, bagaimana ikhtiar dan niat baik Bu Titin selama ini, itu menunjukkan bahwa Bu Titin itu nggak pernah salah jalan kok. Nggak pernah salah jalan. Semua cerita-cerita Bu Titin menunjukkan Bu Titin selalu punya niat baik. Mungkin justru bagi kami semua cerita Bu Titin bercerita di sini ada pelajaran. Apakah saya dan semua ibu-ibu di sini yang mendengarkan cerita Bu Titin, apakah kami orang-orang yang berhasil menjaga niat baik? Apakah pernah kami menolak kebaikan karena niat di dalam hati kami itu buruk? Apakah pernah kami itu nggak mau berdedikasi dalam hal apapun, baik amanah di luar ataupun di keluarga, hanya karena kami itu haus atas perhatian dan pengakuan? Sementara Bu Titin telah begitu banyak berperan dalam senyap, begitu banyak berkorban dan ikhlas memberi dalam senyap. Tidak ada yang tahu. Jadi kalau menurut hemat saya, apa adanya kehidupan Bu Titin, itulah anugerah terbesar dari Allah. Apapun fase yang sedang Bu Titin jalani sekarang, jalani saja dengan niat, ya Allah, langkah yang akan saya lakukan, izinkanlah itu kaki ini melangkah karena Engkau yang melangkahkan. Apa yang saya ucapkan, izinkanlah lisan saya ini jadi pengantar darimu untuk menyampaikan hal yang orang lain perlu dengar via mulut saya. Apapun yang mau saya lakukan, keputusan apapun yang saya ambil bersama dengan suami, jadikanlah itu adalah langkah menuju misi keluarga kami yang Engkaulah yang tahu apa sejatinya misi keluarga kami. Biarlah saya ini hanya menjadi alatmu ya Allah. Kau gunakan untuk apapun, terserah Allah saja. Setidaknya sampai hari ini di usia ibu 44 tahun, saya memberikan testimoni bahwa kami semua bahkan tidak ada sekian persennya dari kehidupan Bu Titin. Maka ini jadi pelajaran buat kami semua. Apakah kami semua memelihara niat baik, sebagaimana Bu Titin selalu memelihara niat baik? Apakah kami semua berdedikasi? Apakah kami semua tuh total all out dalam semua amanah yang Allah berikan kepada kami? Jangan-jangan belum. Mari jadikan cerita Bu Titin tadi sebagai pelajaran kita hari ini. Hatur nuhun Bu Titin sudah berbagi. Jadi ayah bahan buat saya. Hatur nuhun Ibu. Bikin nangis. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan semua. Amin, amin. Jazakillah khair.
Ini mungkin satu orang lagi ada yang Ada Teh Anis dari tadi udah raise hand, Teh. siap-siap. Mangga Teh Anis. Tur nuhun Teh Nifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Elma. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi salam wabarakatuh. semua. Teh Elma punten. Ini saya tertarik pada yang tadi di slide itu ya, wanita penduduk utama wanita utama penduduk surga, salah satunya Asiyah Asiyah yang walaupun suaminya Firaun gitu ya, tapi dia tetap taat kepada Allah, juga tidak istilahnya itu tidak bangkang gitu ya kepada suaminya, juga tidak minta cerai seperti yang terjadi di zaman kita sekarang. Kalau di zaman kita sekarang kan mungkin suami-suami zalim kayak gitu pasti istrinya minta cerai gitu kan. Nah, ini kan enggak dia. Nah, saya tuh khawatirnya tuh begini. Ini kan peserta kita ini kan di bawah 40 ya. Nah, bagaimana supaya tidak misleading gitu, Teh Elma? Karena saya juga sering melihat ya, ketika perempuan-perempuan yang tadi Teh Elma ceritakan sifat-sifatnya itu, ternyata masih bisa gitu mohon maaf ya, diselingkuhi gitu kan ya, diselingkuhi suaminya gitu. Pokoknya yang melanggar-melanggar inilah maksiat. Nah, bedanya ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan gitu. Dan yang paling ditakutkan dari perempuan-perempuan solehah itu ketika dia sudah melakukan semua teori-teori yang diinikan di agama kita gitu ya, tapi ternyata tetap saja selingkuh di belakang, kawin siri lagi tanpa bilang-bilang gitu misalkan ya, atau berpoligami gitu. Bayangkan kadang-kadang perempuan zaman sekarang tuh kan saking taatnya gitu ya kepada suami, ingin membantu perekonomian aja lantas dibilang feminis gitu. Padahal kan ya bisa diakui kan laki-laki di zaman sekarang ini kadang-kadang juga nggak banyak baca tapi banyak nonton dan banyak ngecap gitu. Jadi dikiranya ketika istri-istri kita punya potensi gitu kan ya, punya potensi dan ingin mengaktualisasikan diri itu malah dianggap feminis. Nah, bagaimana nih caranya materi kita ini nggak misleading gitu loh, Teh Elma, nggak misleading kepada bagaimana nih perempuan ketika kita menghadapi suami yang seperti itu, dan jangan-jangan kenapa banyak orang-orang di luar sana yang kalau saya baca ya di Instagram itu ya saya seperti Me Too gitu ya, saya merasa ada di fase ini, saya bertahan karena anak-anak gitu, sedangkan dia melupakan bahwa dia sendiri pun butuh sehat lahir dan batin. Dan jangan salah ya Bu ya, kalau misalkan AIDS itu yang menimpa kan biasanya istri sahnya gitu daripada yang yang dijajanin gitu. Nah, itu gimana nih Bu supaya para perempuan juga perlu membentengi diri gitu ya, dan mengusahakan bagaimana agar ya suaminya enggak kabur atau seenaknya gitu. Baik, gitu ya, gitu aja Ibu. Makasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih dulu atas pertanyaan ini. Bisa jadi pertanyaan ini mengambang di pikiran dan perasaan banyak perempuan, tapi nggak berani ditanyakan. Soalnya saya pun merasakan gitu. Jadi ada hawa-hawa seperti, oh, kok kita terus yang dituntut jadi baik? Kemana masalah orang teh kieu. Oh gitu, keluar sunana ya. Misalnya gitu ya. Tapi faktanya ternyata ada di alam pikiran perempuan tuh memang ada ketakutan seperti ini. Dan sampai ke ada misalnya, jangan percaya amat sama suami, misalnya tadi suami itu gini-gini, jangan baik-baik amat dan sebagainya gitu. Karena begini, karena pertanyaannya bagus banget tadi, gimana caranya supaya tidak misleading, dan tadi dicontohkan berbagai macam misleadingnya. Saya yakin bunda-bunda pun bisa melihat banyak bukti dan contohnya sekitar kita ya. Dalam pemahaman saya seperti ini. Ini berlaku sebenarnya baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, tapi khususnya bagi perempuan ini menjadi lebih penting. Kenapa? Karena banyak pikiran dan keputusan kita digerakkan oleh perasaan. Nah, perasaan kita adalah sesuatu yang gampang dipancing-pancing sama setan. Itu faktanya. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa banyak perempuan itu di neraka itu paling banyak itu perempuan, dan itu karena lisannya. Lisannya itu munculnya omongan-omongannya yang buruk, yang negatif, atau apapun lah yang terkait lisannya itu yang buruk. Itu kenapa?
Bukan karena terpancing perasaannya. Lalu berputar langsung ke asumsinya. Lalu memikirkan sesuatu, lalu mengambil keputusan dan sebagainya, gitu ya. Jadi faktanya adalah betul kita mudah terhubung pada Allah, tapi betul juga bahwa kita ada satu bahan dalam diri kita dalam jumlah dan komposisi lebih banyak daripada laki-laki. Ibaratnya kalau kayak kue itu ada komposisinya gitu ya. Kita tuh punya satu bahan yang pada kita komposisi bahan itu lebih besar daripada di laki-laki, yaitu perasaan. Ini terlepas dari Anda berbakat empati lemah atau kuat. Faktanya pada perempuan memang kondisi kapasitas perasaannya memang lebih tebal daripada laki-laki. Itulah makanya perempuan punya fitrah untuk mengasuh gitu. Makanya hadis yang tadi disebutkan yang bermain sama anak sampai anak ketawa lebih sering terjadi pada ibu atau pada bapak. Pada ibu kan ya, ibu bisa secara spontan main sama anak, tahu apa yang harus dilakukan supaya anaknya ketawa. Karena bahkan si ibunya diam juga, si anaknya bisa ketawa gitu ya. Karena memang somehow fitrah mengasuh itu adalah yang alami. Karena kapasitas perasaan perempuan memang lebih tebal daripada laki-laki. Nah, justru kapasitas perasaan itu, kalau kita tidak bisa mengelolanya, itu adalah kolam pancingan paling enak buat setan. Apa salah satu cara memancing yang paling efektif buat setan memancing perasaan perempuan? Perempuan menyimak situasi di luar sana, lalu mengira bahwa saya bisa mengalami hal yang buruk seperti apa yang perempuan lain alami. Yang diambil itu bukan begini, oh ada situasi di luar sana, oh berarti bagaimana ya saya memperbaiki diri saya berdasarkan hikmah yang saya dapat dari luar. Misalnya begini ya, oh saya melihat perempuan Gaza sampai sebegitu menderitanya. Kalau begitu, kalau mereka kalau di zaman ini saya diizinkan menyaksikan para mujahidah itu seperti itu hidupnya, lalu bagaimana saya menggunakan hidup saya supaya saya bisa punya kesetaraan seperti mujahidah itu? Karena bahwa saya hidup sejaman dengan itu, saya menyaksikan itu di sosial media setiap hari. Artinya Allah memberitahu saya bahwa kamu juga bisa punya kapasitas jadi mujahidah seperti itu. Mau apa enggak? Makanya ditunjukin sekarang nih di depan matamu setiap hari, nah, gitu. Kalau kita ngambil kesimpulannya begitu, berarti kan tepat ya. Artinya apa yang kita saksikan di luar sana mengungkit keimanan kita, gitu kan? Tapi kalau yang kita saksikan di luar sana hanya kejadiannya memantik perasaan kita, lalu memancing asumsi kita jadi suuzon, lalu kita mengeneralisir, maka yang kita ambil bukan hikmahnya. Dan itu tidak mengungkit keimanan kita, itu mengungkit jalan fujur dalam diri kita. Setiap informasi yang datang pada kita itu sifatnya netral. Anda mau mengambil itu sebagai hikmah yang mendorong Anda ke jalan takwa, atau mau menjadi bensin yang mendorong Anda ke jalan fujur. Kan gitu ya. Nah, misalnya contohnya, ada seorang perempuan solihah gitu ya, terus sangat setia kepada suaminya, membantu suaminya dalam jatuh bangun naik turun kehidupan suaminya, begitu ya. Tapi kemudian sang suaminya misalnya poligami nggak bilang-bilang, atau lebih buruk lagi, gitu ya, selingkuh misalnya. Duh kan kasihan itu perempuan, padahal sudah sangat berjasa dan lain sebagainya gitu ya. Lalu sang perempuan yang menonton kejadian itu atau menyaksikan berita itu langsung berarti ya jadi perempuan baik-baik itu bisa aja yang mengalami kayak gitu. Hal pertama yang terpikir adalah noleh ke suaminya terus, kamu nggak bakal kayak gitu kan mas, gitu ya. Berarti itu memancing sisi perasaannya bahwa khawatir nanti suami saya juga bakal kayak gitu. Apa coba motif yang mendasari kenapa responnya begitu? Kamu nggak bakal gitu kan mas? Coba pikirkan apa paradigma mindset yang mendasari perempuan bisa bereaksi begitu. Dan mindset ini salah. Mindset yang mengira bahwa sang suami itu adalah miliknya. Suami itu kan milik Allah. Saya juga milik Allah. Maka sebagai seorang istri, kita itu melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Emang kita rugi gitu? Coba bayangkan, sang perempuan itu yang sudah soleha dan melakukan begitu banyak amal, rugi apa ketika laki-lakinya berselingkuh? Sebenarnya nggak rugi apa-apa. Amalnya tidak kemudian, kamu tuh menyedot jatah pahala. Aku tahu nggak kalau kamu tuh poligami nggak bilang-bilang. Kan nggak gitu ya. Bahkan ketika sang istri itu, dia tetap dalam tracknya kepada tracknya Allah. Kalau memang suaminya zolimnya dia berkata, suaminya zolim, kezolimannya apa, tidak dilebih-lebihkan, tidak pakai asumsi, nggak kemudian berkuar-kuar, wahai para perempuan, tong soleh-soleh tehnya, salah kita bisa sigaki. Ya nggak gitu juga gitu ya. Saya mau fokus saja pada hidup saya, konteks kehidupan saya, dan konteks kehidupan saya. Tidak mengumbar aib suaminya, dan lain sebagainya. Kalau suaminya zolim, ya bilang, Anda berlaku zolim, gini, gitu ya. Dan bisa berlaku adil, itulah amal terbesarnya, kan gitu ya. Bahkan ketika seorang perempuan kasarnya ya mengalami KDRT sekalipun, seperti Asia, selama dia ajak,
Dia tidak kemudian menghamba pada suaminya, dia tidak membenarkan perilaku suaminya, dia berkata suaminya adalah zolim. Bedanya kalau Asia yang nggak bisa lapor ke siapa-siapa, polisi militer hakimnya dikuasai Firaun kan gitu ya. Kalau sekarang kan bisa ya, karena kan suami kita bukan Firaun gitu kan. Tapi artinya selama kitanya berlaku benar dan adil, kita tuh nggak rugi apa-apa begitu. Jadi kalau kita mengira bahwa gimana ya caranya biar kita jadi perempuan yang baik tapi kemudian tidak dizolimi gitu ya, laki-laki yang ada dalam kehidupan kita malah mengambil kesempatan atas kebaikan kita, berarti dari awal niatnya udah salah. Kalau kita mengira bahwa kebaikan kita itu demi makin disayang suami dan sebagainya, itu udah salah niatnya sejak awal. Anda mau dizolimi ataupun tidak oleh suami, ya itu tidak merugikan harga diri Anda. Harga diri kita tidak jadi berkurang karena suami kita zolim. Enggak, Asia enggak berkurang harga dirinya karena suaminya Firaun. Enggak. Kita mau bilang ke Asia gitu, ih rugi amat deh kamu jadi wanita soleha, boga salaki siga Firaun gitu. Apa kita bilang gitu? Kan enggak ya. Kita tahu harga dirinya Asia. Ketika Asia dijadikan salah satu dari 4 perempuan pemimpin surga, itu adalah pesan jelas kepada kita semua. Wahai ya ibu-ibu, tong lebat teh ngadangukeun gosip. Ya, terus habis itu teh mencoba memproyeksikan kejadian itu pada kehidupan sendiri, ngoyak-ngoyak suami, mana tong siga kieu nya kieu gitu ya. Atau kemudian menciptakan ketakutan. Jadi ya, jadi perempuan itu kalau mandiri banget tuh nanti suami kita tuh merasa gini-gini dan lain sebagainya. Salah, justru setan itu bahagia kalau kita begitu. Mestinya kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, hukum pertama yang kita dengar adalah yang kita gunakan adalah yang ayat yang mengatakan ketika seseorang menceritakan apapun yang dia dengar, cukuplah dia dikatakan sebagai fasik. Nah, itu makanya perempuannya bahayanya. Jangankan hanya menceritakan yang dia dengar, biasanya kan ditambah-tambahin ya. Buah-buah si salah si lalaki eta teh narsis merenya, meureun dia tuh punya sindrom kieu merenya. Sagala diceritakeunnya, asumsi mana tempel-tempel. Oh, kan pernah tuh di postingan yang itu juga ya. Lalaki teh kieu. Terus di postingan perempuannya, sadarilah bahwa itu hidup orang lain, itu rumah tangga orang lain. Kalau kita ngerecokin tentang rumah tangga orang lain, padahal kita tidak punya daya upaya untuk mengubah keluarga itu, ya kita sudah masuk dalam kategori gibah. Meskipun yang kita sampaikan itu benar adanya, karena ketika kita menceritakan ulang apa yang kita dengar itu fasik. Terus lebih buruk lagi kalau kita memproyeksikan kejadian itu bakal dialami sama kita juga, atau mestinya kita jangan kayak gitu. Salah. Mestinya kita bersikap hormat pada apapun yang dialami oleh orang lain. Sikap hormat itu makin memuliakan diri kita. Begitu kita dengar sebuah berita, kita tidak bisa mentabayunkan pada orang yang langsung, kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa, diam. Berita itu berhenti pada Anda. Kalau mau didiskusikan dengan suami, diskusikan itu sebagai sebuah fenomena. Sedih juga ya, ada orang yang kita kenal sebagai muslim-muslimah yang baik, ternyata seperti itu. Saya tidak tahu kejadiannya, suami saya juga tidak tahu kejadiannya, cukuplah itu jadi pelajaran buat kita. Pelajarannya apa? Yuk kita bahas pelajarannya apa. Misalnya, mungkin Mas, kita tuh perlu lebih banyak berkomunikasi ya, biar saya juga nggak ada suuzon sama Mas gitu ya. Terus si Masnya bilang, iya mungkin saya perlu lebih sering mengekspresikan kasih sayang, supaya kamu tahu apa perasaan saya sama kamu. Nah gitu loh, itu hidup yang maju itu begitu. Bukan hidup yang ngagugulung hidup orang. Kan ada sebuah quote ya, orang hebat itu mendiskusikan ide. Orang biasa-biasa saja mendiskusikan event atau kejadian. Orang bodoh itu ngomongin orang. Kita mau jadi orang yang mana? Dan dalam Islam bahkan, ya itu tadi, kalau kita hanya menyampaikan apa yang kita dengar itu saja sudah fasik. Begitu. Jadi mudah-mudahan supaya tidak misleading, pahamilah bahwa semua yang ada di sekitar kita itu bukan milik kita. Karena kalau semua yang ada di sekitar kita milik kita dan itu menentukan harga diri kita atau kadar keimanan kualitas kita, Asia sudah jelas masuk neraka. Tapi ini kan tidak. Jadi bagaimanapun kondisi suami Anda, bagaimanapun relasi Anda, itu tidak merugikan Anda. Demi Allah, itu tidak merugikan Anda. Mau suami Anda zolim sekalipun, itu tidak mengambil jatah amal pahala kita. Tidak, Anda tetap berharga di mata Allah. Jadi, fokuslah pada diri Anda, lakukan sebaik-baiknya. Bagaimanapun orang di sekitar Anda, bukan tanggung jawab kita menentukan respon mereka. Respon mereka buruk, itu tanggung jawab mereka dengan Allah. Respon mereka baik, alhamdulillah, itu hadiah buat kita. Gitu ya. Ini saya hanya bisa sampai jam segini, jadi mohon maaf harus izin undur diri. Saya kembalikan dulu untuk ditutup sama Teh Nifa atau Teh Rara. Siap, terima kasih banyak Teh Elma. Bagaimana Teh Anis? Oke? Oke ya. Alhamdulillah. Oke banget. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Teh Elma atas waktu dan ilmunya. Tuh kan bener kan, walaupun ini materi udah beberapa kali kita bawakan gitu ya Teh, masih ada yang baru terus kan gitu. Kata Teh Nuni Astini juga seperti itu kan, ada yang baru terus kalau Teh Elma ngomong mah walaupun materinya Teh sama gitu kan. Jadi makanya ikut lagi katanya. Baik, karena Teh Elma juga ada acara lagi,
maka pertemuan kita akhiri. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Teh Elma atas waktu dan ilmunya dan teman-teman yang sudah hadir di pertemuan pertama ini. Semoga nanti pas kita Ramadan nanti, insya Allah kita bakal ada PR ya teman-teman buat tadabur gitu. Biar apa yang sudah Teh Elma sampaikan itu nggak hanya menguap hanya di status WA, status EB ataupun catatan, tapi benar-benar kita renungkan, kita praktekkan gitu. Jadi insya Allah nanti akan ada tadabur ayatnya gitu. Mungkin sebelum penutupan Teh ada kata-kata motivasi buat kita untuk menyambut bulan Ramadan gitu Teh. Iya, kalau terakhir dari saya, kita sekarang masuk Ramadan yang unik karena selain kita sekarang di momen ini sempat ngobrolin dulu tentang kembali kepada fitrah kita, non jauh di sana tapi dekat di hati kita juga banyak para perempuan yang mengalami kehidupan yang amat sangat berat, yang tidak pernah ada hal yang lebih berat di sejarah manusia seperti yang dialami oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di Gaza. Jadi, kalau Ramadan kali ini belum juga kita balik ke fitrah, masih belum juga kita tuh berniat menjadi mujahidah yang baik, masih belum juga kita tuh mau jadi istri dan ibu yang baik. Padahal contoh mujahidahnya ada, momentum untuk memantik fitrah kita sudah terjadi. Kalau Ramadan ini berlalu begitu saja sia-sia, rugi banget. Belum tentu ini terjadi 2 kali. Maka kalau teman-teman masih terhubung ke sosmed, buka sosmed, lihat para perempuan Gaza seperti apa. Jadikan itu reminder buat kita bahwa kita harus jadi ambasadornya Allah. Sebagaimana begitu banyak perempuan di seluruh dunia masuk Islam hanya karena melihat perempuan Gaza. Kenal tidak, ngobrol tidak pernah, tapi bagaimana perilaku mereka itu menginspirasi dan memantik tauhid dalam diri banyak orang. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi perempuan-perempuan seperti itu. Insya Allah juga nanti di Ramadan akan ada akan ada materi-materi yang mau saya bawakan, tapi memang di luar kelas ini, yang itu banyak juga membahas tentang perempuan. Mungkin nanti informasinya saya titipkan ke Teh Nifah. Terima kasih. Ditunggu banget Teh. Iya, jazakumullah khair. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin sebenarnya Nifa mau nyolek Teh, tapi sebenarnya Teh mah lagi sibuk merenya yang mempersiapkannya buat tanggal 9-10, jadi nggak berani diem gitu kan, nunggu nanti di Japri baru oke gitu. Mudah-mudahan lancar ya Teh buat acara di Jakarta dan ditunggu info materi-materi yang buat Ramadan. Jadi buat teman-teman nanti ada kelas Ramadan lagi ya bersama Teh Elma dan itu full Teh Elma yang ngisi. Nanti infonya akan dipasang di grup. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Teh Elma atas ilmu dan waktunya. Dan teman-teman semuanya yang sudah hadir di Zoom sesi pertama ini, semoga ke depannya nanti kita bisa istiqomah, terus hadir, dan kita mempraktekkan apa yang sudah kita dapat. Amin, amin. Terima kasih banyak. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Teh. Nuhun Teteh Elma sehat terus, amin. Amin, amin, amin. Saya izin live ya. Teh, mangga Teh.